Suami ajukan surat cerai saat naik jabatan dan menikah dengan Gundik. Aku berjanji akan membuat hidupnya menderita. Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja. Teman-teman yang menonton cerita ini, jangan lupa like, komen dan subscribe. Agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Alea tidak pernah percaya pada takdir yang datang dengan kemewahan. Ia selalu meyakini bahwa kebahagiaan sejati tersembunyi di balik kesederhanaan yang diperjuangkan. Punggungnya yang ramping kini bersandar pada kusen jendela kayu tua di kontrakan kecil mereka. Matahari sedang dalam perjalanan pulang, mewarnai langit dengan gradasi jingga dan ungu yang melankolis. Cahaya senja yang teduh itu menyusup masuk, memeluk erat setiap sudut ruang sempit yang selama 7 tahun terakhir telah menjadi istana komitmen bagi dirinya dan Reza. Mas, senja ini indah sekali. Sama seperti janji kita dulu, selalu membawa ketenangan, bisik Alea lembut. Matanya menatap siluet Reza yang sedang fokus memeriksa layar laptopnya di meja belajar yang sudah reot. Reza, yang bernama lengkap Dirga Reza Pranaja, adalah suaminya. Pria berusia 32 tahun yang Alea cintai bukan karena harta, melainkan karena ambisinya yang membara, yang dulu terasa suci dan murni. Reza adalah tipe pria yang memandang hidup sebagai tangga yang harus didaki. Dia memulai segalanya dari nol, bermodalkan ijazah teknik terbaik dan semangat yang tak pernah padam. Alea selalu ada di sana, di anak tangga pertama, kedua, hingga kini Reza telah menggapai anak tangga tertinggi. Alea, di sisi lain, adalah seorang wanita berusia 30 tahun yang memegang teguh filosofi bahwa kekuatan sejati adalah kerendahan hati. Ia lulusan terbaik dari universitas bergengsi di luar negeri, memiliki latar belakang keluarga yang tidak sembarangan, sebuah fakta yang ia simpan rapat-rapat, hampir seperti sebuah rahasia yang terkunci dalam peti besi. Ia memilih untuk bekerja sebagai freelancer desain grafis dari rumah, menghasilkan uang yang cukup, tetapi tidak pernah memamerkan kekayaannya. Ia hanya ingin dicintai sebagai Alea, bukan sebagai putri dari. Kamu terlalu puitis, sayang, jawab Reza tanpa menoleh. Suaranya sedikit kering, diselingi bunyi ketikan keyboard yang cepat. Aku sedang mengejar angka, bukan senja. Angka-angka ini yang akan menentukan, besok, lusa, kita masih tinggal di tempat seperti ini, atau pindah ke Menara Kemakmuran. Alea menghampirinya, meletakkan secangkir kopi hitam dengan aroma pahit yang kental, minuman kesukaan Reza saat begadang. Tangannya menyentuh bahu suaminya. Bahu itu terasa tegang, penuh beban dan mungkin, ketegangan yang lebih dari sekadar pekerjaan. Tentu saja, Mas. Aku tahu kamu berjuang keras. Semua ini untuk keluarga kita, kan? Jabatan direktur itu sudah di depan mata. Setelah ini, kamu tidak perlu begadang lagi. Kita bisa liburan, seperti yang kita impikan dulu, ujar Alea, mencoba menyuntikkan semangat dan nostalgia. Reza mendongak, menatap Alea sekilas. Ada sebersih tatapan aneh di matanya, seperti ada bayangan yang melintas cepat, seolah Alea berbicara tentang sebuah peta lama yang sudah tidak lagi relevan baginya. Namun, dalam sedetik, ekspresi itu lenyap. Tentu, Alea. Tentu saja untuk kita, jawab Reza, nada suaranya kembali normal. Namun genggaman tangannya saat menyentuh tangan Alea terasa lebih dingin. Kau tahu, 3 hari lagi, pengumuman resminya. Aku harus mempersiapkan presentasi terakhir di hadapan Dewan Komisaris, termasuk para pemegang saham utama. Semua akan baik-baik saja, Mas. Semua laporan yang kamu susun itu sempurna. Ingat, saat kamu kekurangan dana untuk survei riset pasar 3 bulan lalu, semua datanya tepat, dan proyekmu yang sekarang adalah turunan dari riset itu. Reza hanya mengangguk cepat. 3 bulan lalu, ia memang tiba-tiba mendapatkan suntikan dana yang cukup besar, yang ia pikir berasal dari pinjaman bank yang diam-diam Alea urus. Padahal, dana itu adalah bagian kecil dari aset pribadi Alea yang ia cairkan tanpa sepengetahuan suaminya, menyamar sebagai pinjaman. Alea sengaja melakukannya untuk menguji integritas suaminya. Ia ingin melihat, apakah Reza akan tetap bersyukur dan fokus pada cinta mereka, meski kemudahan datang dari sumber yang tak terduga. Sejak proyek besar itu berjalan, Reza memang berubah. Intensitas pulang malamnya meningkat drastis. Dulu, jika pulang larut, Reza akan langsung memeluk Alea, mencium keningnya,
dan menceritakan seluruh detail pekerjaannya. Kini, ia hanya akan masuk, melempar jasnya, dan tidur tanpa banyak bicara. Ponselnya, yang dulu selalu ia letakkan sembarangan, sekarang selalu menempel di tangannya, bahkan saat di kamar mandi. Malam itu, saat Alea menyiapkan makan malam, ia memberanikan diri. "Mas, besok kita makan malam romantis di luar ya? Hanya kita berdua, merayakan masa-masa terakhir kamu jadi manajer biasa, sebelum jadi direktur," pinta Alea sambil meletakkan sepiring nasi goreng sederhana, masakan favorit Reza. Reza menghela napas panjang. Sebuah respons yang membuat Alea langsung merasakan denyutan nyeri di dadanya. "Tidak bisa, Alea. Aku ada meeting mendesak dengan klien penting dari luar kota. Ini sangat rahasia dan menentukan nasib jabatanku," jawab Reza, matanya fokus pada nasi gorengnya, menghindari kontak mata. "Sejak kapan meeting penentuan jabatan dilakukan pada malam hari, Mas?" tanya Alea, suaranya berusaha terdengar santai. Namun kiasan tentang badai di balik cakrawala yang tenang mulai menghantui pikirannya. Reza mengangkat wajahnya, sedikit terkejut, namun dengan cepat memasang ekspresi bosan. "Kamu ini kenapa, Alea? Jangan terlalu banyak bertanya. Urusan kantor itu kompleks. Apalagi sekarang aku harus berurusan langsung dengan putri dari pemegang saham, Karina. Dia sangat perfeksionis dan menuntut. Aku harus terus mendampinginya untuk memastikan semuanya berjalan mulus." Nama itu, Karina. Alea pernah mendengar nama itu beberapa kali, selalu diselipkan dalam nada yang terkesan profesional. "Karina? Apakah dia putri dari Pak Hartono, Mas? Dia sangat cantik, ya?" kata Alea, pura-pura tidak terpengaruh, meski hatinya mencelos sedikit. "Cantik dan sangat cerdas. Dia pewaris yang berkuasa, Alea. Dia bisa membuka pintu yang selama ini terkunci rapat bagiku." "Jaga bicaramu, aku tidak mau dia tersinggung," jawab Reza, nadanya terdengar seperti peringatan, bukan sekadar cerita. Alea terdiam, memandang suaminya yang kini terasa seperti orang asing yang memakai topeng Reza. Pewaris yang berkuasa. Kata-kata itu berputar di benaknya, menyadarkan Alea bahwa ambisi Reza kini telah berubah menjadi keserakahan yang mulai merusak fondasi cinta mereka. Ketulusan Reza, yang dulu ia pegang teguh, perlahan menguap, digantikan oleh aroma parfum mahal dan janji-janji kekuasaan. "Baiklah, Mas. Aku mengerti. Lakukan yang terbaik. Aku akan selalu mendoakanmu," ujar Alea, menarik napas dalam. Malam itu, Alea tidur sendiri. Dinginnya sisi tempat tidur Reza terasa seperti sebuah jurang yang memisahkan mereka. Ia memejamkan mata, teringat pada pesan ayahnya bertahun-tahun lalu. "Uang tidak merusak, sayang. Uang hanya mempercepat manifestasi karakter asli seseorang. Jika dia baik, ia akan semakin baik. Jika dia serakah, ia akan semakin tenggelam." Alea hanya berharap suaminya tidak termasuk dalam kategori kedua. Ia masih sangat mencintai Reza. Cinta yang telah ia tanam seperti pohon kesetiaan selama 7 tahun, ia berharap akarnya cukup kuat untuk menahan godaan kekuasaan yang kini tengah menguji suaminya. Alea hanya tahu, waktu akan segera menjawab segalanya. Puncak karir yang akan dicapai Reza dalam beberapa hari ke depan, entah akan menjadi mercusuar yang membawa mereka pulang, atau justru menjadi tebing curam yang akan menghancurkan segalanya. Dan Alea, sang istri yang setia, hanya bisa menunggu. Tapi jauh di lubuk hatinya, sebuah alarm sunyi sudah mulai berdentang, sebuah firasat buruk yang siap mengubahnya dari seorang istri sederhana menjadi badai yang terpendam. Kisah romansa sederhana mereka, yang terukir manis di dinding-dinding kontrakan reot ini, sebentar lagi akan berhadapan dengan badai culas yang dipicu oleh ambisi dan pengkhianatan yang tidak termaafkan. Alea tidak tahu bahwa klien penting yang membuat Reza sibuk adalah wanita yang sama yang telah membuka pintu rahasia dalam kehidupan Reza, dan bahwa janji bahagia yang mereka ukir bersama hanya tinggal hitungan jam sebelum dihancurkan menjadi serpihan debu. Waktu terasa bergerak dalam kecepatan yang berbeda bagi Alea. 3 hari terakhir seolah adalah butiran pasir dalam jam pasir. Ia berusaha keras menggenggam erat sisa kehangatan dari suaminya yang kian jauh. Reza semakin dingin dan sibuk. Semua percakapan berputar pada satu titik. Pengangkatan jabatan direktur utama. "Aku harus menang, Alea. Ini penentuan. Setelah ini, kita akan hidup seperti raja dan ratu," Reza berujar, saat ia memilah-milah dasi mahal barunya,
hadiah dari perusahaan. Nada suaranya penuh percaya diri. Namun entah mengapa, Alea mendengar sebuah keangkuhan yang asing. Tiba saatnya. Hari besar itu tiba dengan gemerlap yang memabukkan. Sebuah hotel bintang 5 disulap menjadi ruang pesta megah, tempat para elit perusahaan berkumpul. Alea berdiri di depan cermin kecil kamar kontrakan mereka. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna navy yang ia jahit sendiri beberapa tahun lalu. Gaun yang bagi Reza dulu adalah simbol perjuangan mereka. Apa gaun ini tidak terlalu sederhana, Mas? Tanya Alea ragu. Mencoba mencari afirmasi dari Reza yang sudah mengenakan setelan jas terbaiknya, terlihat gagah dan berkilauan. Reza menoleh sekilas, tatapannya terhenti sebentar. Namun tidak ada cinta yang Alea kenal di sana, hanya penilaian yang cepat dan datar. Sudahlah, Alea, kamu tidak perlu tampil berlebihan. Kamu hanya perlu menemaniku, berdiri di belakangku. Kesederhanaanmu adalah branding yang bagus, menunjukkan bahwa aku adalah pria yang merangkak dari bawah. Kalimat itu, yang seharusnya terdengar memuji, justru terasa dingin, seolah Alea hanyalah properti yang melengkapi panggung sandiwara Reza. Oh, branding, bisik Alea pada dirinya sendiri, menelan kekecewaan. Ia menyunggingkan senyum paksa, mengusir rasa curiga yang sejak 3 hari lalu seperti parasit yang menggerogoti hati. Mereka tiba di lokasi. Musik klasik dan denting gelas kristal menyambut. Keramaian itu seolah menelan Alea. Semua mata tertuju pada Reza. Ucapan selamat dan jabatan tangan mengalir tanpa henti. Saat pengumuman resmi dilakukan, suara Master of Ceremony menggelegar, menyebut nama Reza dengan lantang. Reza naik ke podium. Senyumnya sempurna, auranya memancar. Alea menatapnya dari barisan depan, air mata haru mulai membasahi pipinya. Semua pengorbanan mereka, semua malam tanpa tidur, semua dana riset yang ia sembunyikan asalnya, semua itu terbayar. Reza berhasil. Setelah pidato yang penuh inspirasi, yang sebagian besar Alea tulis bersama Reza di malam-malam panjang itu, Reza turun dari podium. Alea bergegas menghampirinya, siap memberikan pelukan terhangat. Mas, selamat. Aku bangga sekali padamu. Alea hampir berbisik. Suaranya tercekat. Namun, sebelum Alea sempat memeluknya, Reza sedikit menghindar. Gerakan yang sangat halus, namun terasa seperti dinding tak kasat mata yang tiba-tiba berdiri di antara mereka. Terima kasih, Alea. Sekarang, mari kita sambut tamu penting, kata Reza. Fokus matanya bukan pada Alea, melainkan pada rombongan yang baru saja datang di pintu masuk. Di antara rombongan itu, muncul seorang wanita muda, luar biasa cantik dengan gaun merah menyala, rambutnya tertata elegan, dan sorot matanya yang tajam dan percaya diri. Dia adalah Karina. Reza menarik Alea dengan cepat. Alea, ini Nona Karina, putri dari Pak Hartono, pemegang saham terbesar. Karina, perkenalkan, ini Alea, istriku. Karina mengulurkan tangan. Jabat tangan itu terasa dingin, bahkan agresif. Jari-jari Karina yang dihiasi berlian besar terasa menusuk. Selamat, Ibu Alea. Anda pasti sangat bangga ya. Suami Anda akhirnya mencapai posisi ini. Tentu, berkat dukungan penuh dari supporter yang setia, bukan? Ucap Karina dengan senyum tipis yang tak mencapai matanya. Kata-kata Karina terdengar seperti pujian, namun intonasinya menyimpan sindiran yang menusuk, seolah Alea hanya seorang penonton di pertunjukan milik orang lain. Alea, yang selalu mampu membaca karakter, merasakan hawa permusuhan yang kental. Terima kasih, Nona Karina. Kami merintis ini bersama dari nol. Tentu saja dukungan adalah modal utama. Jawab Alea tenang, menangkis sindiran itu dengan elegan. Reza buru-buru memotong, Karina sangat banyak membantu. Dia yang mengurus semua urusan administrasi penting, termasuk menjamin beberapa kontak investor baru untuk perusahaan. Karina tersenyum penuh kemenangan pada Reza. Tentu, Pak Reza. Itu tugas saya, memastikan orang yang tepat berada di tempat yang tepat, agar investasi ayah saya tidak sia-sia. Percakapan singkat itu terasa seperti tusukan jarum es bagi Alea. Ia melihat interaksi mata antara Reza dan Karina. Kontak mata mereka lebih dari sekadar profesional. Ada kilatan asing yang berbahaya, sebuah percikan yang tidak seharusnya ada di antara rekan kerja. Tak lama kemudian, Karina menarik Reza menjauh dengan alasan harus membahas strategi pengembangan kuartal depan.
Alea ditinggalkan sendiri, berdiri seperti patung yang diselimuti kemewahan palsu. Ia melihat suaminya tertawa lepas bersama Karina, tawa yang sudah lama tidak ia dengar ditujukan padanya. Seorang kolega lama Reza, Pak Taufik, menghampiri Alea, membawa 2 gelas sampanye. "Selamat, Bu Alea. Perjuangan keras kalian terbayar. Tapi, saya harus jujur, hati-hati dengan Nona Karina itu." Alea menoleh. "Maksud Bapak?" Pak Taufik berbisik pelan, matanya melirik ke arah Reza dan Karina yang kini terlihat sangat akrab di sudut ruangan. Karina dikenal sebagai wanita yang haus kekuasaan. Suami Anda sekarang adalah Golden Boy perusahaan, dan dia adalah kunci untuk menahan posisi itu. Saya dengar, Nona Karina ini sangat posesif dengan semua yang dia anggap miliknya. Apakah ada yang lebih dari sekadar urusan pekerjaan di antara mereka, Pak? Tanya Alea, menahan napas. Pak Taufik mengangkat bahu, sorot matanya penuh simpati. "Saya tidak bisa memastikan, Bu. Tapi, lihatlah cara mereka berdiri. Itu bukan jarak antara rekan kerja, itu jarak sepasang kekasih." Alea merasakan tanah di bawah kakinya seolah retak. Ia segera mencari suaminya. Hatinya dipenuhi gelombang kecurigaan yang tak tertahankan. Ia mendekati Reza dan Karina. "Mas, aku rasa aku harus pulang lebih dulu. Aku kurang enak badan." Reza menoleh, ekspresinya kesal karena interaksinya terganggu. "Pulang? Sekarang? Alea, ini momenku. Tunggu sebentar lagi." Karina memasang wajah manis. "Iya, Bu Alea. Jangan khawatir. Biar saya temani Pak Reza untuk menyelesaikan beberapa diskusi penting. Anda sebaiknya istirahat." Nadanya begitu ramah, namun Alea merasakan ancaman terselubung di dalamnya. "Saya rasa tidak perlu, Nona Karina. Saya bisa mengurus diri sendiri," balas Alea, berusaha menjaga ketenangan. Ia menoleh pada Reza. "Mas, aku akan panggil taksi. Sampai jumpa di rumah." Reza hanya mengangguk cepat, tanpa sedikit pun berusaha menahan Alea atau mengantarnya. Matanya sudah kembali terpaku pada Karina, yang kini memegang lengan Reza dengan sikap yang terlalu akrab. Alea berjalan menjauh, rasa sakit di dadanya kini seperti api yang baru menyala, perlahan membakar keyakinannya. Ketika ia menunggu taksi di luar lobi hotel, hujan turun dengan derasnya, seolah alam turut meratapi pengkhianatan yang diam-diam terjadi di dalam gedung mewah itu. Alea masuk ke dalam taksi, gaun navy sederhananya terasa semakin berat, seolah ia membawa beban seluruh dunia di bahunya. Sepanjang perjalanan pulang, ponsel Reza hening. Tidak ada pesan, tidak ada telepon, tidak ada kekhawatiran dari suaminya yang seharusnya mengkhawatirkannya. Alea menatap pantulan dirinya di jendela taksi yang berembun. Wajahnya yang dulu selalu memancarkan kehangatan kini terlihat dingin, dibayangi keraguan. Setibanya di kontrakan, rumah terasa mencekam, seolah energi buruk telah menetap di dalamnya. Alea duduk di sofa, menunggu. Jarum jam berputar lambat, menggerus sisa-sisa harapannya. Pukul 1 dini hari, Reza belum pulang. Alea mengirim pesan singkat. "Mas, kamu di mana? Aku menunggu." Balasan datang tak lama kemudian, "Aku masih ada urusan mendesak." "Sudah kubilang jangan banyak bertanya. Urusan mendesak." Begitulah kiasan yang digunakan Reza untuk menutupi kebohongan yang ia yakini tidak akan terungkap. Alea tidak membalas. Ia berdiri, berjalan ke kamar mandi. Ia mencuci wajahnya, menatap dirinya lekat-lekat. Kesetiaan yang ia berikan selama 7 tahun, kini terasa seperti benang rapuh di tangan Reza. Alea tahu, pengkhianatan sudah mulai menari-nari di sekitar rumah tangganya. Ia harus menyiapkan diri. Ia mungkin istri yang polos di mata Reza dan Karina, tapi mereka tidak tahu, di balik air tenang Alea, tersembunyi arus yang bisa menyeret mereka ke jurang kehancuran. Ia tidak akan bertindak gegabah. Ia akan menunggu. Menunggu badai itu datang sendiri, dan pada saat badai itu datang, Alea akan siap menjadi badai yang jauh lebih besar. Pagi menjelang, dan Reza baru pulang saat fajar menyingsing. Ia langsung masuk ke kamar, wajahnya terlihat lelah dan penuh kebohongan yang jelas. "Dari mana, Mas?" tanya Alea, suaranya datar, tanpa emosi. Reza terkejut, namun kembali menguasai diri. Aku begadang di kantor.
Banyak laporan yang harus kuserahkan pagi ini sebelum rapat pleno. Alea berdiri tegak di depan suaminya, menatap lurus ke mata Reza. Kamu bau parfum wanita, Mas. Bukan bau kertas laporan. Reza membeku. Matanya memancarkan rasa panik yang sesaat. Itu parfum Karina. Dia duduk di sampingku semalaman saat kami menyusun laporan. Sudah, jangan berlebihan, Alea. Aku lelah. Reza melangkah melewatinya, menuju kamar mandi. Alea tidak mengejar, tidak berteriak, dan tidak menangis. Ia hanya berdiri di sana, merasakan dinginnya pengakuan terselubung itu. Air matanya mengering bahkan sebelum sempat menetes. Saat itu, Alea tahu, dinding kaca di antara mereka telah retak. Seminggu setelah pesta pengangkatan Reza, suasana rumah terasa seperti kolam beku di musim kemarau. Dingin, sunyi, dan hampa. Reza nyaris tidak terlihat. Ia pergi sebelum Alea bangun dan pulang setelah Alea tertidur. Bau parfum asing yang tercium di jasnya pagi itu menjadi bayangan yang menghantui Alea sepanjang hari. Alea tidak lagi bertanya. Ia hanya mengamati. Ia tahu, simfoni pengkhianatan telah dimainkan, dan sebentar lagi, tirai akan ditutup dengan dentuman keras. Pagi itu, Alea bangun dengan perasaan yang sangat tidak enak. Dapur kecil itu terasa aneh. Ada sesuatu yang berbeda di atas meja makan yang biasanya hanya berisi cangkir kopi dingin dan remah roti. Sebuah amplop tebal berwarna krem diletakkan di tengah meja, di bawah guci bunga yang dulunya adalah hadiah ulang tahun pertama mereka. Amplop itu, tanpa nama pengirim, terasa sangat berat. Tangan Alea bergetar saat mengambilnya. Ia menarik napas dalam, seolah sedang bersiap menghadapi hukuman mati. Jantungnya berdebar kencang, memukul-mukul tulang rusuknya. Perlahan, ia membuka amplop itu. Matanya menyapu deretan kata-kata formal, legal, dan menusuk. Surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh suaminya, Dirga Reza Pranaja. Tubuh Alea terasa beku, seolah seluruh darah di nadinya berhenti mengalir. Surat itu jatuh ke lantai. Suaranya pelan, namun efeknya seperti gempa yang meruntuhkan menara harapan yang selama ini ia bangun. Ia tidak menangis. Rasa sakit itu terlalu besar untuk diterjemahkan menjadi air mata. Itu adalah rasa sakit yang mencengkeram paru-paru, membuatnya sulit bernapas. Ia memungut surat itu kembali, tangannya kaku. Ia membaca setiap baris, mencari-cari alasan, mencari-cari kata-kata yang mungkin menjelaskan mengapa Reza, pria yang ia dukung dari nol hingga puncak, tega melakukan ini. Namun, yang ia temukan hanyalah kebekuan hati yang tertulis rapi di atas kertas berstempel resmi. Alea menunggu. Ia tahu Reza akan pulang untuk mengambil tas kerjanya. Ia duduk di kursi meja makan, membiarkan amplop itu tergeletak di samping piring sarapannya yang tak tersentuh. Tepat pukul 9, pintu terbuka. Reza masuk dengan tergesa-gesa, mengenakan outfit kasual yang rapi, seolah bersiap untuk perjalanan jauh, bukan untuk bekerja. Ia terkejut melihat Alea sudah duduk di meja makan, menatapnya dengan pandangan kosong. Loh, kamu tidak kerja, Alea? Tanya Reza. Nadanya terdengar terganggu karena rutinitasnya terganggu. Ia berjalan menuju lemari, mengeluarkan koper kecil. Alea tidak menjawab. Ia hanya menunjuk amplop di meja. Reza melihatnya, dan wajahnya yang tadinya terkejut langsung berubah datar, kembali ke topeng yang selama ini ia kenakan. Oh, itu, kata Reza, nadanya santai, seolah amplop itu hanya tagihan listrik. Ia berjalan mendekat, menyampirkan jasnya. Baguslah kalau kamu sudah membacanya. Jadi aku tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Menjelaskan? Apa yang perlu dijelaskan, Mas? Suara Alea akhirnya keluar, serak, seolah ia baru saja bangun dari mimpi buruk. 7 tahun kita bersama, melalui setiap badai, berbagi setiap keping kebahagiaan. Dan ini balasanmu atas semua kesetiaanku? Reza menarik kursi, duduk di hadapan Alea, tatapannya dingin, tanpa penyesalan. Alea, dengarkan aku. Hidup itu harus realistis. Aku sudah mencapai posisi tertinggi di perusahaan. Aku seorang direktur utama. Aku tidak bisa lagi didampingi oleh wanita yang hanya bekerja sebagai freelancer desain dari rumah kontrakan. Kontrakan ini, Mas, adalah saksi bisu perjuangan kita. Kamu bilang,
Kamu mencintaiku apa adanya. Alea memegang dadanya, rasa sakit itu menusuk-nusuk. Cinta tidak cukup. Alea, aku butuh aliansi. Aku butuh pendamping yang bisa membantuku menjaga kekuasaan, bukan hanya mendukungku dari balik layar. Reza mencondongkan tubuhnya, suaranya rendah dan penuh perhitungan. Karina menawarkan itu. Dia putri Pak Hartono. Dengan menikahinya, posisiku aman, bahkan bisa naik lebih tinggi lagi. Dia memberiku kekuasaan yang tidak pernah bisa kamu berikan. Karina? Jadi benar? Sejak kapan? Mas? Sejak kamu menjadi direktur? Air mata Alea akhirnya tumpah, namun ia segera menyekanya dengan marah. Reza mengangguk, tanpa rasa bersalah. Tepat setelah pengangkatan. Sebenarnya, hubungan kami sudah berjalan sejak 2 bulan lalu, saat aku mulai dekat dengannya demi proyek itu. Dia sangat mengerti ambisiku. Kami sudah menikah siri seminggu yang lalu. Dan, Karina hamil. Pengakuan itu adalah belati yang menancap tepat di jantung Alea. Ia tidak hanya dikhianati, ia dicampakkan demi kekuasaan dan janji palsu. Pengorbanan yang ia lakukan selama ini terasa seperti butiran garam yang ditaburkan di atas luka menganga. Alea tertawa, tawa yang kering, gila, dan penuh kesedihan. Hamil? Begitu cepat? Kamu benar-benar sudah merencanakan semuanya. Mas, kamu membuatku percaya kita sedang membangun istana, padahal kamu sudah membangun neraka di belakangku. Reza mengeluarkan sebuah map coklat dari tas kerjanya, map yang jauh lebih tebal dari surat cerai itu. Aku sudah menyiapkan ini. Semua aset yang kamu punya, perhiasan, sedikit saham, dan aku sudah menyiapkan uang kompensasi yang sangat besar. Anggap ini sebagai ganti rugi semua pengorbananmu. Reza mendorong map itu ke hadapan Alea. Alea menatap tumpukan uang dan dokumen di hadapannya, pandangannya beralih ke wajah Reza yang kini tampak asing. Kamu pikir, Mas, cintaku, kesetiaanku, 7 tahun hidupku, bisa kamu bayar dengan uang kotor ini? Suara Alea kini tenang, namun dingin. Ia mengambil surat cerai itu, bukan uangnya. Dengan gerakan lambat dan penuh makna, Alea merobek surat cerai itu menjadi serpihan-serpihan kecil. Serpihan kertas itu jatuh ke lantai seperti salju pertama di akhir musim dingin, menandakan kematian sesuatu yang indah. Aku tidak akan mengambil uangmu, Reza. Dan aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan begitu mudah, kata Alea, berdiri tegak, memancarkan aura yang tak pernah dilihat Reza sebelumnya. Matanya yang basah kini berubah menjadi nyala api. Reza berdiri, raut wajahnya berubah jengkel. Jangan bodoh, Alea. Jangan mempersulit hidupku. Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu tidak punya apa-apa lagi. Alea memejamkan mata sejenak, menahan amarah yang mendidih. Ketika ia membukanya, ia mengucapkan kalimat yang akan menjadi mantra hidupnya di masa depan. Kalimat yang akan menghantui setiap langkah Reza. Aku mencintaimu dengan segenap hatiku, Mas. Dan kamu menginjak-injaknya. Kamu menukar kesetiaan dengan kerakusan. Alea melangkah mendekat, matanya menatap tajam ke mata Reza. Aku bersumpah, Dirga Reza Pranaja, aku akan membuat hidupmu menderita. Aku tidak akan membalas dendam dengan air mata atau caci maki. Aku akan membalas dendam dengan cara yang akan membuatmu menyesali setiap detik perpisahan ini. Aku akan mengambil kembali setiap hal yang kamu anggap sebagai milikmu. Dan kamu akan tahu bahwa kamu telah mencampakkan berlian demi sebongkah batu. Sumpah itu diucapkan dengan suara rendah, namun memiliki bobot janji yang diikat oleh darah. Sumpah itu menggantung di udara, mencekik keangkuhan Reza. Reza tertawa sinis, meski ada sedikit getaran tak nyaman di matanya. Omong kosong, Alea. Kamu tidak punya kekuatan apa-apa. Kamu hanya wanita yang tergantung padaku. Jangan membuat drama. Kita lihat saja, Mas. Sekarang, ambil koper kecilmu itu. Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi di rumah ini. Pergilah pada Karina, nikmati tahta yang kamu rampas itu. Tapi ingat, setiap tahta yang dibangun di atas air mata orang lain, akan runtuh dengan cara yang paling menyakitkan. Reza merasa jengkel, namun ia tak mau berlama-lama berdebat dengan Alea yang tiba-tiba terasa begitu menakutkan. Ia mengambil kopernya, dan tanpa menoleh lagi, ia melangkah keluar dari kontrakan kecil itu, menutup pintu dengan bunyi debuman keras yang menandai akhir dari pernikahan mereka. Alea berdiri di sana, di tengah ruangan yang kini terasa begitu kosong. Ia tidak menangis lagi. Air mata telah habis, digantikan oleh bara api kebencian yang baru. Ia berjalan ke dapur, mengambil pisau kecil, dan mengiris kecil telapak tangannya. Darah merah menetes, membasahi serpihan surat cerai Reza. Aku berjanji, aku akan membuat hidupnya menderita. Bisiknya, mengikat sumpah itu dengan simbol darahnya sendiri. Ia tahu, permainannya baru saja dimulai. Reza berpikir ia mencampakkan wanita lemah. Reza tidak tahu,
bahwa ia baru saja membangunkan singa betina yang selama ini tidur dalam penyamaran di balik kesederhanaan. Reza tidak tahu bahwa seluruh modal, ide, dan koneksi yang membuatnya naik adalah benih yang ditanam oleh Alea, dan kini, Alea akan mencabut semua akar itu, satu persatu. Alea membersihkan luka di tangannya, wajahnya kini memancarkan tekad baja. Ia mengambil ponsel, menghubungi sebuah nomor rahasia yang selama 7 tahun ini tidak pernah ia gunakan. Pak Wijaya, saya butuh Anda. Tolong siapkan semua dokumen Senja Group, kata Alea, suaranya kini kembali tajam, penuh otoritas, suara yang tersembunyi jauh di balik sosok istri sederhana. Sudah waktunya saya kembali. Dan saya ingin memulai dengan mengambil kembali semua aset yang pernah saya pinjamkan pada Direktur Dirga Reza Pranaja. Keputusan telah dibuat. Hati Alea hancur, tetapi jiwanya telah dibangkitkan. Kisah cinta manis telah berakhir, dan kisah balas dendam yang cerdas, rumit, dan mematikan, kini menanti untuk ditulis. Babak Alea si istri sederhana telah usai. Kini, Alea si pewaris yang berkuasa telah kembali. Setelah debuman pintu kontrakan yang memisahkan Alea dan Reza, kesunyian yang tersisa bukan lagi kesunyian sedih, melainkan ketenangan yang mematikan sebelum sebuah badai besar. Alea menarik napas, bau parfum murahan Reza masih tertinggal samar di udara, bercampur dengan aroma kopi dingin yang kini terasa menjijikan. Ia tidak lagi berada di rumah kontrakan yang dingin itu. Secara mental, Alea sudah melangkah jauh dari sana, menuju tempat yang seharusnya menjadi rumahnya. Alea segera membereskan koper kecilnya, hanya mengambil beberapa barang pribadi yang benar-benar esensial, meninggalkan semua kenangan dan barang-barang yang pernah ia bagi dengan Reza. Kontrakan itu, sebuah museum kebohongan, akan ia biarkan kosong. Ia melangkah keluar, bukan menuju jalan raya untuk mencari taksi, melainkan menuju sebuah mobil sedan hitam elegan yang sudah menunggunya di ujung gang sempit itu. Di dalam mobil, duduk seorang pria parubaya yang rapi dan berwibawa, wajahnya menyiratkan kesetiaan dan kecemasan yang mendalam. Nona Alea, sapanya, suaranya dipenuhi kelegaan bercampur hormat. Saya sudah menunggu. Sudah saatnya Nona pulang. Pria itu adalah Pak Wijaya, pengacara senior keluarga Alea dan tangan kanan yang mengurus seluruh aset Senja Group, sebuah konglomerasi yang bergerak di bidang investasi, properti, dan logistik, yang selama ini hanya dikendalikan Alea dari balik bayangan. Terima kasih, Pak Wijaya. Saya minta maaf karena membuat Anda cemas begitu lama, ujar Alea. Raut wajahnya yang tadinya terluka kini digantikan oleh ketenangan yang penuh wibawa. Topeng istri sederhana itu telah ia lepaskan. Tidak masalah, Nona. Kami hanya menanti perintah. Setelah mendengar berita dari Anda pagi ini, saya rasa Nona sudah mengambil keputusan yang tepat, balas Pak Wijaya, matanya menyiratkan kebanggaan. Mobil itu melaju meninggalkan kawasan kumuh, menuju jantung kota yang dipenuhi gedung pencakar langit. Mereka berhenti di depan sebuah menara kaca nan megah. Alea bukan dibawa ke rumah mewah biasa. Ia dibawa ke sebuah penthouse di lantai teratas menara itu, properti pribadi yang selalu ia gunakan untuk pertemuan bisnis rahasia. Pintu lift terbuka, menyambut Alea dengan interior minimalis modern yang elegan, dengan pemandangan cakrawala kota yang spektakuler. Silakan, Nona. Semua dokumen yang Anda minta sudah saya siapkan di ruang kerja, kata Pak Wijaya. Alea berjalan menuju ruang kerja, mengambil tempat duduk di kursi kulit mewah. Di hadapannya, terhampar tumpukan map dan hardcopy data keuangan. Semua itu adalah gambaran besarnya. Baik, Pak Wijaya, kita tidak punya banyak waktu. Saya ingin Anda mulai sekarang juga. Alea berkata, matanya menatap tajam ke depan, seolah sudah melihat targetnya dengan jelas. Reza berpikir dia sudah memenangkan segalanya karena kini dia menjabat Direktur Utama PT Cakra. Dia pikir dia naik jabatan karena kepintarannya dan dukungan Karina. Pak Wijaya tersenyum tipis. Itu adalah kesalahan terbesar yang bisa ia buat, Nona. Ia tidak tahu bahwa jaring laba-laba yang ia sangka sebagai tangga suksesnya, sebenarnya adalah jalinan benang emas milik Anda. Tepat. Reza tidak tahu bahwa perusahaan supplier Aji Sentosa, yang telah menandatangani kontrak eksklusif dan menyelamatkan PT Cakra dari kebangkrutan setahun lalu, adalah salah satu anak perusahaan kita, yang saya akuisisi 2 bulan sebelum kontrak itu ditandatangani, atas nama perusahaan Cangkang, jelas Alea, suaranya penuh kontrol. Dan dia tidak tahu, bahwa saham kecil yang memberinya hak suara kuat di awal kenaikan jabatannya, adalah dana investasi saya sendiri yang saya kelola melalui tangan ketiga. Pak Wijaya mengangguk. Itu semua tercatat jelas dalam laporan keuangan Senja Group, Nona. Anda bahkan sengaja menyamarkan semua aliran dana itu agar terlihat seperti pinjaman bank biasa atau investasi dari rekanan yang tidak dikenal, sesuai permintaan Nona. Anda ingin menguji integritasnya. Dan dia gagal, potong Alea dingin. Dia tidak hanya serakah, dia juga pengkhianat. Dia pikir saya adalah wanita bodoh yang hanya tahu urusan dapur. Saya akan buktikan padanya bahwa dapur yang saya urus adalah dapur perusahaan yang jauh lebih besar dari miliknya. Alea kemudian memaparkan rencananya dengan tenang dan terperinci, sebuah rencana yang tidak didorong oleh emosi sesaat, melainkan oleh perhitungan bisnis yang matang. Langkah pertama, Alea mengambil pena emasnya,
Tarik semua kontak dan supplier utama yang berafiliasi dengan kita dari PT Cakra. Mulai dari supplier Aji Sentosa. Batalkan kontrak dengan alasan restrukturisasi dan fokus pada proyek internasional baru. Lakukan secara mendadak, tanpa peringatan. Buat produksi mereka lumpuh dalam waktu 48 jam. Itu akan membuat PT Cakra langsung kehilangan 60% pasokan bahan baku utamanya. Nona, produksi akan terhenti, dan Reza akan panik, ujar Pak Wijaya, wajahnya antusias. Itu baru awal. Langkah kedua, jual saham kecil yang saya miliki di PT Cakra. Jualnya bukan di pasar terbuka, tapi kepada pembeli yang misterius dengan harga premium. Biarkan Reza berpikir dia beruntung mendapatkan keuntungan besar. Padahal, dia baru saja menjual pelampung terakhirnya. Lanjut Alea, senyum tipis terukir di bibirnya. Siap, Nona. Saya akan menggunakan broker profesional dari luar negeri agar jejaknya benar-benar terputus, kata Pak Wijaya. Bagus. Dan langkah ketiga, dan ini yang paling penting. Alea bersandar di kursinya, tatapannya menyala. Saya ingin Anda mulai membeli saham minoritas di PT Cakra melalui beberapa perusahaan cangkang kita yang berbeda. Beli secara perlahan tapi pasti, jangan sampai terlihat sebagai upaya akuisisi. Buat harga saham naik perlahan, lalu tiba-tiba melonjak di akhir. Nona ingin mengakuisisi perusahaan itu? Tanya Pak Wijaya, terperanjat. Tidak sepenuhnya. Saya ingin memiliki kendali mayoritas di belakang layar. Saya ingin duduk di kursi RUPS, bukan sebagai istri, tapi sebagai pemegang saham utama yang berhak menentukan nasib direktur utama, tegas Alea. Saya ingin Reza melihat sendiri, bahwa langit yang ia injak ternyata adalah atap rumah yang saya bangun. Saya akan membuatnya kehilangan segalanya. Jabatan, harta, reputasi, bahkan, kenyamanannya bersama Karina. Alea tahu, pengkhianatan yang dilakukan Reza adalah pukulan telak. Tapi di balik rasa sakit itu, ia menemukan kekuatan yang selama ini ia sembunyikan. Ia memilih hidup sederhana bukan karena kemiskinan, tetapi karena ia percaya cinta sejati tidak terukur oleh angka 0 di rekening. Kini, angka-angka itu akan ia gunakan sebagai senjata yang mematikan. Pak Wijaya, saya hanya ingin keadilan. Reza menggunakan saya untuk naik. Maka, saya akan menggunakan kekuasaan saya untuk menjatuhkannya, dengan cara yang etis namun mematikan di mata bisnis. Tutup Alea, suaranya mengakhiri rapat singkat itu. Beberapa jam kemudian, Alea berdiri di balkon pento usainya. Ia melihat lalu lintas kota yang padat di bawahnya, seperti barisan semut. Ia teringat kontrakan kecilnya, teringat janji sucinya. Semalam, ia adalah wanita yang hancur. Hari ini, ia adalah penguasa yang kembali. Alea mengeluarkan ponsel lamanya, ponsel yang hanya berisi satu kontak, Pak Wijaya. Ia mengambil ponsel barunya, sebuah ponsel pintar canggih yang selama ini ia gunakan untuk urusan bisnis global. Ia membuka salah satu aplikasi media sosial, melihat unggahan terbaru Reza. Reza mengunggah foto dirinya di kantor yang mewah, dengan caption tentang kerja keras dan hasil yang manis. Di bawah foto itu, ada komentar dari Karina yang memuja, suamiku yang paling hebat. Sampai ketemu nanti malam, sayang. Alea tersenyum dingin. Puncak kebahagiaan Reza adalah awal dari kehancurannya. Ia akan membiarkan Reza terbang tinggi sejenak, menikmati angin surga yang ia capai dengan pengkhianatan, sebelum Alea memotong sayapnya satu persatu. Kamu pikir kamu sudah selesai denganku, Mas? Permainan baru saja dimulai. Dan aku, Ratu Catur yang selama ini tersembunyi, akan segera melakukan langkah pertama, bisik Alea pada angin malam. Langkah pertama, menarik dukungan vital. 3 hari dari sekarang, PT Cakra akan menghadapi krisis pasokan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan Reza, yang baru saja duduk di kursi direktur, harus menghadapi badai itu sendirian, tanpa tahu bahwa badai itu adalah hasil karya tangan mantan istrinya. Alea kini tidak lagi merasakan sakit hati. Yang ada hanyalah tekad yang membaja, sebuah tekad untuk membuktikan bahwa kesetiaan yang dikhianati akan memunculkan kekuatan yang paling menakutkan. Ia bersiap, melangkah dari kegelapan menuju cahaya, bukan untuk mencari kedamaian, tetapi untuk menyatakan perang. Rencana yang dirancang Alea di balik dinginnya kaca penthouse mulai diimplementasikan. 3 hari berlalu dalam keheningan yang menyesakkan, sebuah senyap yang menyelimuti badai yang akan datang. Alea melanjutkan hidupnya dengan ritme yang teratur, bekerja dari rumah, namun bukan lagi sebagai freelancer sederhana, melainkan sebagai otak di balik Senja Group yang mengatur pergerakan pasar secara rahasia. Sementara Alea membangun kembali bentengnya, di kantor mewah PT Cakra, Reza menikmati puncak kejayaannya. Ia duduk di kursi direktur utama yang empuk, dikelilingi kemewahan dan dipuja oleh Karina. Karina, lihatlah. Semua ini berkat aku. Hanya butuh waktu 7 tahun, dan sekarang aku adalah pemimpin di sini, ujar Reza bangga, memutar kursinya menghadap pemandangan kota dari jendela kantornya. Karina, yang sedang memoles kuku, tersenyum sinis. Bukan hanya berkat kamu, sayang. Jangan lupakan aku dan koneksi ayah. Tanpa tekanan dari pemegang saham, kamu mungkin masih berkutat di level manajer. Reza sedikit tersinggung,
Namun ia memilih mengabaikannya. Kehadiran Karina, meski terkadang terasa menuntut, tetap memberinya validasi kekuasaan yang ia butuhkan. Di saat yang sama, di meja kerja Reza, sebuah file tebal berisi laporan keuangan dan inventarisasi bahan baku menanti untuk ditandatangani. Ia hanya melihat sekilas, terlalu sibuk dengan rencananya bersama Karina untuk membeli villa baru. Tiba-tiba, telepon meja Reza berdering nyaring. Suara yang terdengar adalah suara manajer produksi, Panji, yang biasanya tenang, kini terdengar panik dan gemetar. Pak Reza. Gawat, Pak. Ada masalah serius di lantai produksi. Masalah apa lagi, Panji? Jangan panik. Saya baru saja diangkat menjadi direktur. Semua harus berjalan mulus, bentak Reza, kesal. Kontrak pasokan bahan baku dari PT Aji Sentosa. Pak, mereka mendadak memutus kontrak, terhitung sejak pagi ini. Tanpa pemberitahuan, tanpa alasan yang jelas. Kami baru tahu saat truk-truk mereka menolak membongkar muatan dan membawa kembali semua pesanan, seru Panji. Reza mendaduk berdiri, kursinya terdorong ke belakang. PT Aji Sentosa adalah tulang punggung produksi PT Cakra, pemasok 60% bahan baku utama dengan harga paling kompetitif di pasar. Mereka adalah paru-paru perusahaan. Apa? Itu tidak mungkin. Kami punya kontrak eksklusif. Siapa yang bertanggung jawab di sana? Cepat telepon pengacara dan hubungi owner mereka. Perintah Reza, suaranya naik 1 oktav, mencoba menutupi rasa panik yang merayap cepat. Sudah, Pak. Pihak Aji Sentosa hanya memberikan pernyataan resmi melalui email. Mereka mengatakan ada restrukturisasi internal dan mereka akan fokus pada klien internasional baru. Dan yang lebih aneh, owner perusahaan itu baru saja berganti 3 hari yang lalu. Perusahaan itu dibeli oleh holding misterius, Senja Group. Mendengar nama itu, Reza merasakan sentakan dingin yang menjalar dari tengkuk hingga ujung kakinya. Senja Group? Ia belum pernah mendengar nama holding sebesar itu mengusik perusahaan mereka. Namun, nama itu seolah adalah duri yang ditanam di benaknya, mengingatkannya pada senja di kontrakan kecil, tawa Alea, dan semua yang ia tinggalkan. Ia segera menepis pikiran itu. Tidak mungkin. Alea hanyalah freelancer desain grafis. Bohong. Cari penggantinya sekarang juga. Hubungi semua supplier yang ada. Kita tidak boleh berhenti produksi. Reza menggebrak meja. Amarahnya menutupi ketakutan. Kami sudah mencoba. Pak, supplier lain tidak mampu menutupi kebutuhan sebesar itu, dan harganya melonjak 3 kali lipat. Jika kita paksakan, marin keuntungan kita akan tergerus habis, bahkan bisa rugi, Pak. Kepanikan itu mulai menular. Karina, yang sedari tadi mendengarkan, kini berdiri dengan wajah cemas. Mas, ini tidak main-main. Ayah bisa marah besar jika produksi terhenti. Cepat lakukan sesuatu. Reza mengabaikan Karina. Ia segera meminta tim keuangannya untuk memeriksa cadangan kas. Ia harus mendapatkan dana darurat untuk membeli bahan baku pengganti dengan harga mahal. Di saat yang sama, langkah kedua Alea diaktifkan. Pak Wijaya, melalui broker terpercaya di Zurich, menjual saham kecil yang selama ini dipegang Alea atas nama pihak ketiga di PT Cakra. Saham itu dijual dengan harga premium yang sangat menggiurkan. Reza yang panik, tanpa berpikir panjang dan tanpa konsultasi, melihat ini sebagai kesempatan yang datang dari langit. Ia melihat kabar bahwa ada saham minoritas yang dijual dengan harga sangat tinggi. Ia segera menghubungi tim keuangannya. Beli semua saham itu. Kita butuh dana segar. Jual semua aset yang tidak penting. Cepat, perintah Reza. Ia berpikir, keuntungan dari penjualan saham itu bisa ia gunakan sebagai dana darurat untuk menutupi biaya bahan baku yang melambung. Tapi, Pak, saham itu dijual oleh investor yang tidak jelas identitasnya. Harganya juga terlalu tinggi. Kita bisa rugi. Protes tim keuangan. Aku direktur di sini. Ikuti saja perintahku. Jika kita tidak beli, orang lain yang beli, dan kita akan kehilangan kendali, bentak Reza. Reza merasa lega. Ia berhasil mendapatkan dana segar, meski ia harus menjual aset kecil perusahaan. Ia merasa ia berhasil mengatasi krisis ini sendirian. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja menjual tali pengaman cadangan yang selama ini melindungi perusahaan dari intervensi luar. Beberapa hari berikutnya, kehidupan Reza berubah drastis. Ia tidak lagi disibukkan oleh pesta dan pertemuan glamor, melainkan oleh kekacauan di pabrik. Kualitas produknya menurun karena menggunakan bahan baku pengganti yang murah, dan para distributor mulai mengeluh. Karina, yang tadinya memuja, mulai menunjukkan sifat aslinya. Ia mulai mengeluh tentang rumah dinas direktur yang menurutnya kurang mewah. Padahal itu adalah rumah yang diidamkan Reza. Aku tidak nyaman di sini, Mas. Kenapa kita tidak bisa membeli rumah mewah di kawasan Dharma Wangsa seperti yang kita bicarakan? Kamu kan direktur. Tuntut Karina saat mereka makan malam yang dingin. Reza yang stres menjawab keras. Kamu pikir gampang, Karina? Perusahaan sedang krisis pasokan. Aku harus mengatasi ini dulu. Dan uang yang kudapat dari penjualan saham kemarin, sudah habis untuk menutupi kerugian pasokan hari ini. Karina menatap Reza dengan mata tajam.
Aku tidak peduli dengan masalah kantor. Aku sudah mengandung anakmu, Mas. Aku berhak mendapatkan kenyamanan. Kamu terlalu fokus pada urusan bodoh itu sampai lupa bahwa posisimu ini juga didukung ayahku. Kata-kata Karina terasa seperti air asam yang menyiram ego Reza. Ia menyadari, keindahan Karina hanyalah sampul dari sifat materialistis yang mengerikan. Ia mulai membandingkan Karina dengan Alea. Alea tidak pernah menuntut. Alea selalu ada di balik layar, diam-diam mendukungnya. Bahkan ketika mereka tinggal di kontrakan sempit. Jangan membandingkan aku dengan mantan istrimu yang menyedihkan itu. Dia wanita bodoh yang hanya bisa pasrah. Aku adalah asetmu, Mas, teriak Karina. Aset yang sangat mahal dan menuntut, gumam Reza pelan. Apa katamu? Tidak ada. Aku akan kembali ke kantor. Aku harus mencari solusi. Besok ada rapat dewan direksi. Aku harus menjelaskan masalah ini. Reza berdiri, meninggalkan meja makan yang berantakan. Di sisi lain kota, di penthouse yang tenang, Alea menerima laporan dari Pak Wijaya. Langkah pertama dan kedua berhasil. Nona, PT Cakra lumpuh, dan Reza panik sehingga membeli saham yang kita jual dengan harga tinggi. Ia tidak tahu, ia baru saja memberikan kita dana untuk memulai langkah ketiga, lapor Pak Wijaya. Alea tersenyum puas. Itu bukan senyum kemenangan sombong, melainkan senyum kepuasan karena melihat keadilan mulai bekerja. Bagus, Pak Wijaya. Sekarang, gunakan dana itu. Mulai akuisisi saham PT Cakra di pasar secara bertahap. Gunakan 10 perusahaan cangkang berbeda. Saya ingin saham mayoritas itu perlahan tapi pasti masuk ke kendali kita. Lakukan dengan sangat senyap, seolah-olah pasar saja yang sedang bergairah. Perintah Alea. Target saya, sebelum RUPS berikutnya, kita sudah memiliki 51% kendali atas perusahaan itu, Nona. Bukan RUPS berikutnya, tapi RUPS darurat yang akan terjadi sebentar lagi, Pak Wijaya. Jika Reza tidak bisa mengatasi krisis pasokan ini, pemegang saham pasti akan mengadakan RUPS darurat untuk melengsarkannya. Dan saat itu terjadi, saya harus siap duduk sebagai pemilik tahta yang sebenarnya. Alea menatap keluar jendela. Di bawahnya, kota tampak sibuk. Namun ia tahu, di salah satu gedung pencakar langit itu, Reza sedang berjuang melawan bayangan dirinya sendiri yang kini menjadi momok paling menakutkan. Reza berpikir ia telah membuang sampah. Padahal ia telah membuang kunci yang membuka seluruh kekayaan dan kekuasaan miliknya. Permainan ini baru tahap pemanasan. Alea membiarkan Reza merasakan sedikit rasa panik dan tekanan, agar ia mulai menyadari jurang yang ia gali sendiri. Alea yakin, dalam beberapa hari ke depan, masalah Reza akan semakin menumpuk, dan ia akan mulai mencari-cari kelemahan di masa lalunya, yang mengarah langsung kepada Alea. Dan Alea, sang singa betina yang baru bangun dari tidur panjangnya, sudah siap menanti suaminya di ujung labirin itu. Kekacauan di PT Cakra setelah penarikan pasokan utama oleh Aji Sentosa semakin parah. Reza, yang baru saja menikmati kursi direktur utama, kini seperti kapten kapal yang terjebak di pusaran badai. Setiap hari, ia diserang oleh laporan buruk, produk cacat karena bahan baku pengganti yang tidak standar, distributor menuntut ganti rugi, dan yang terburuk, harga saham perusahaan mulai terombang-ambing tak menentu di pasar. Rapat dewan direksi yang ia hadiri 3 hari berturut-turut terasa seperti ruang sidang yang menghakimi. Wajah-wajah yang tadinya memujanya, kini menatapnya dengan skeptis dan penuh tuntutan. Dirga, ini sudah hari kelima. Kenapa kamu belum bisa menyelesaikan masalah pasokan ini? PT Aji Sentosa adalah mitra strategis kita. Kenapa mereka pindah ke klien internasional mendadak? Jelaskan, seru Pak Hartono, ayah Karina, suaranya menggelegar di ruang rapat. Reza mengusap wajahnya yang terlihat lelah dan kusam. Tidur malamnya sudah lama dirampas oleh ketakutan dan stres. Kami sudah berupaya maksimal, Pak Hartono. Pihak Aji Sentosa sangat tertutup. Mereka bilang ada restrukturisasi besar-besaran karena diakuisisi oleh holding asing bernama Senja Group. Saya sedang mencoba menjalin komunikasi dengan manajemen baru mereka. Senja Group. Pak Hartono mengerutkan dahi. Aku belum pernah mendengar ada pemain besar yang tiba-tiba muncul dari kegelapan seperti ini. Cepat cari tahu siapa pemiliknya. Jangan sampai perusahaan ini lumpuh di bawah kepemimpinanmu. Ancaman itu terasa nyata. Rasa tertekan yang datang dari Karina dan ayahnya membuat Reza semakin frustrasi. Hubungannya dengan Karina sendiri telah berubah menjadi medan perang dingin. Malam harinya, di rumah dinas, Reza melemparkan dasinya dengan kasar. Karina sedang bersantai di sofa, membaca majalah mode, perutnya yang mulai membesar semakin membuatnya tampak angkuh. Kenapa kamu pulang cepat? Tanya Karina tanpa menoleh. Aku sudah bilang jangan membawa wajah murungmu itu ke sini. Itu tidak bagus untuk mood kehamilanku. Aku nyaris dipecat. Karina, ayahmu mengancamku. Semua ini gara-gara krisis pasokan. Reza membanting tasnya. Itu urusanmu, Mas. Kamu direktur. Kamu yang harusnya kompeten menyelesaikan masalah. Bukan mengeluh padaku, jawab Karina santai. Aku hanya ingin bertanya. Jadi tidak kita beli mobil sport yang sudah aku pilih itu? Aku butuh kendaraan yang nyaman,
bukan mobil dinas yang membosankan ini. Kata-kata Karina menusuk Reza seperti belati tumpul. Ia menyadari, dukungan yang diberikan Karina selama ini adalah transaksi bisnis yang berbalut nafsu, bukan cinta. Ia merindukan Alea. Ia merindukan pelukan Alea, kopi buatan Alea, bahkan celotehan sederhana Alea tentang senja. Kamu tahu, Karina, Alea tidak pernah menuntut apapun saat kami masih dikontrakan. Dia mendukungku tanpa syarat, bahkan saat aku belum punya apa-apa. Reza berujar, suaranya penuh penyesalan. Karina meletakkan majalahnya dengan suara keras. Stop. Jangan sebut nama wanita pengangguran itu di rumahku. Dia itu masa lalumu yang miskin. Mas, kamu menikahiku karena aku memberimu kekuasaan. Itu sudah jelas. Sekarang, kalau kamu tidak bisa mempertahankan kekuasaan itu, untuk apa aku menikahimu? Wajah Reza memerah. Ia merasa seperti badut yang baru saja selesai menghibur penontonnya. Ia telah mencampakkan berlian demi batu imitasi yang kini melukai tangannya sendiri. Aku tidak menyangka kamu sekejam ini, Karina. Kamu hanya mencintai hartaku, kata Reza. Tentu saja. Apa yang bisa kamu tawarkan selain itu? Cinta? Cinta itu fiksi yang hanya dijual di novel-novel murahan. Sekarang, cepat pergi. Selesaikan masalahmu, atau aku yang akan menghubungi ayahku untuk melengsarkanmu. Karina bangkit, berjalan ke kamar dengan hentakan kaki yang dramatis. Reza ditinggalkan sendirian. Ia meremas rambutnya. Ia mulai berpikir liar. Kekacauan ini terlalu sempurna. Terlalu tiba-tiba. Tepat setelah ia menceraikan Alea. Ia yakin, Alea tidak punya kekuatan. Tapi, bagaimana jika ada orang lain di balik Alea? Keesokan harinya, alih-alih pergi ke kantor, Reza memutuskan untuk melacak keberadaan Alea. Ia pergi ke kontrakan lama mereka. Kontrakan itu kosong, pintu terkunci, dan debu tebal menutupi jendela. Ia mencari ke tempat kerja lama Alea, sebuah studio desain grafis kecil. Alea sudah mengundurkan diri. Pak, sudah seminggu lebih. Dia bilang ingin fokus pada proyek pribadi yang besar. Ujar pemilik studio itu, bingung. Pribadi? Proyek apa? Tanya Reza mendesak. Saya tidak tahu detailnya, Pak. Tapi dia bertemu dengan pengacara pribadinya, Pak Wijaya, sebelum pergi. Katanya, urusan warisan yang sudah lama tertunda. Saya dengar-dengar, Alea ini ternyata keturunan orang kaya, Pak. Tapi dia sengaja hidup sederhana selama ini. Cerita pemilik studio itu dengan nada bergosip. Nama itu, Pak Wijaya, pengacara yang sangat terkenal, yang hanya menangani kasus dan aset konglomerat besar. Dan warisan? Alea keturunan orang kaya? Informasi ini menderu di telinga Reza, membuat logikanya yang kacau semakin tidak keruan. Reza panik. Ia segera pergi ke kantor Pak Wijaya. Tentu saja, ia ditolak mentah-mentah oleh resepsionis. Maaf, Bapak. Jadwal Pak Wijaya sangat padat. Beliau hanya menerima klien dengan janji temu dan rekomendasi khusus, kata resepsionis dengan senyum kaku. Reza menunggu di lobi. Setelah beberapa jam yang terasa seperti perjalanan di padang gurun, ia melihat siluet seorang wanita melangkah keluar dari lift pribadi Pak Wijaya. Wanita itu mengenakan setelan bisnis mahal berwarna abu-abu, rambutnya ditata rapi, dan wajahnya memancarkan otoritas. Wanita itu adalah Alea. Reza terbelalak. Wajah Alea yang dilihatnya bukan lagi wajah lembut istri sederhana yang selalu merengek. Itu adalah wajah seorang direktur yang berkuasa, dingin dan tak terjangkau. Alea berjalan cepat, ditemani Pak Wijaya yang kini berjalan 2 langkah di belakangnya dengan penuh hormat. Mereka menuju mobil mewah hitam yang sama yang Alea tumpangi tempo hari, mobil yang selalu terparkir di depan kantor Pak Wijaya. Alea, teriak Reza, berlari menghampiri. Alea berhenti. Pak Wijaya segera berdiri di depan Alea, memblokir jalan Reza. Maaf, Tuan. Anda siapa? Nona Alea sedang terburu-buru, kata Pak Wijaya dingin. Saya suaminya. Saya Dirga Reza Pranaja. Seru Reza, nadanya penuh putus asa. Alea menyingkirkan tangan Pak Wijaya dengan gerakan elegan. Ia menatap Reza, matanya datar, seolah melihat bayangan yang tidak penting. Mantan suami, Reza. Jangan lupa, kita sedang dalam proses perceraian. Koreksi Alea, suaranya seperti bilah es. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu dengan Pak Wijaya? Apa yang kamu rencanakan? Desak Reza. Semua ini semua kebetulan? Krisis pasokan, PT Aji Sentosa diakuisisi oleh Senja Group, dan kamu di sini bersama Pak Wijaya. Alea tersenyum. Senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Sebuah senyum yang terasa seperti racun manis. Kamu terlalu berlebihan, Reza. Aku hanya mengurus warisan dari ibuku. Kamu terlalu paranoid. Tidak, kamu berbohong. Aku tahu kamu yang melakukan ini. Kamu ingin balas dendam, kan? Kamu mau menghancurkanku, tuduh Reza, nadanya histeris. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Alea yang dulu lembut kini begitu kuat dan asing. Aku sudah bilang, Reza, aku tidak akan membalas dendam dengan air mata.
Aku akan membalas dendam dengan keadilan yang setimpal. Alea melangkah mendekat, bibirnya berbisik. Kamu mengira kamu membuang batu, tapi kamu tidak tahu. Batu itu adalah intan yang tidak ternilai yang selama ini menyokong seluruh fondasi hidupmu. Nikmati saja tahtamu, Mas. Karena tidak lama lagi, tahta itu akan kuruntuhkan. Aku janji. Alea kemudian melangkah pergi, memasuki mobil mewahnya, meninggalkan Reza berdiri tertegun di lobi yang dingin. Reza menyaksikan mobil hitam itu melaju, membawa Alea menjauh ke dalam gemerlap kota yang kejam. Ia kini tidak hanya menghadapi krisis pasokan di kantor, ia menghadapi kenyataan yang jauh lebih menakutkan. Alea, istri sederhana yang ia buang, ternyata adalah kartu as yang siap ia gunakan untuk menghancurkannya. Rasa menyesal yang selama ini tertunda, kini menghantam Reza sekuat palu godam. Ia telah menukar wanita yang tulus dan berkuasa, demi wanita serakah yang tidak mencintainya. Setelah konfrontasi singkat di depan kantor Pak Wijaya, Reza tenggelam dalam pusaran paranoid. Ucapan Alea yang bernada ancaman dan penampilannya yang berwibawa menelanjangi keyakinan Reza bahwa Alea adalah wanita lemah. Reza mulai menghabiskan waktunya bukan lagi mencari pasokan, melainkan mencari informasi tentang Senja Group. Ia menemukan bahwa holding itu adalah raksasa yang bergerak senyap, dengan aset global yang sulit dihitung. Ketakutan itu menjalar, Reza sadar ia tidak sedang melawan mantan istri yang patah hati, melainkan kekuatan yang jauh melampaui kendalinya. Sementara Reza terkunci dalam ketakutannya, Alea melangkah memasuki dunia yang selama 7 tahun ia hindari. Ini bukan sekadar balas dendam, ini adalah penemuan kembali takdirnya sendiri. Ia kini sepenuhnya mengambil alih kendali Senja Group, memimpin rapat, dan membuat keputusan investasi besar. Nona, malam ini ada gala makan malam Asosiasi Properti Asia. Semua pemain besar akan hadir, termasuk beberapa dewan komisaris PT Cakra. Ini kesempatan Anda untuk memperkenalkan diri sebagai CEO yang baru, sekaligus melakukan langkah ketiga secara halus, saran Pak Wijaya, yang kini selalu mendampinginya. Alea mengangguk. Saya tidak akan mencari mereka, Pak Wijaya. Saya akan membiarkan mereka yang mencari saya. Malam itu, Alea tampil berbeda. Ia mengenakan gaun sutra minimalis berwarna emerald yang menonjolkan keanggunan alaminya. Rambutnya diurai, riasannya tipis namun berkelas. Ia memancarkan aura ketenangan, namun di balik mata hitamnya, tersimpan ketajaman seorang pemimpin. Ia bukan lagi Alea yang harus berdiri di belakang Reza. Ia adalah pusat gravitasi ruangan. Saat Alea memasuki ruang pesta, ia segera menarik perhatian. Sosok CEO muda, cantik, dan misterius dari holding yang namanya belakangan sering disebut-sebut di kalangan elit, kini menampakkan diri. Para pebisnis senior berbisik, mencoba menghubungkan wajah Alea dengan nama besar manapun yang mereka kenal. Alea berjalan tenang, mengambil segelas air mineral. Ia tidak membutuhkan sampanye untuk terlihat bersinar. Tiba-tiba, seorang pria bertubuh tegap, dengan senyum yang tulus dan mata yang hangat, menghampirinya. Pria itu bernama Devan Hardian, salah satu pengembang properti terbesar di Asia Tenggara, seorang pria yang dikenal karena integritas dan kecerdasannya. Nyonya Alea? Sapa Devan, suaranya tenang dan bersahabat. Saya Devan Hardian. Saya sudah lama mengagumi kiprah Senja Group yang selalu bergerak dalam bayangan. Sangat menarik melihat bagaimana Anda mengelola investasi senyap namun strategis. Alea membalas jabat tangan Devan. Tangannya terasa hangat dan kokoh. Jauh berbeda dari jabat tangan Karina yang dingin dan menuntut. Terima kasih, Tuan Devan. Kami hanya mencoba membiarkan hasil yang berbicara. Anda sendiri, Tuan Devan, proyek terbaru Anda di Singapura sungguh brilian. Devan tertawa kecil. Ah, Anda tahu detailnya. Itu berarti Anda benar-benar mengamati. Kebanyakan orang hanya melihat angka. Tapi Anda melihat strategi di baliknya. Mereka terlibat dalam diskusi yang mendalam, membahas geopolitik ekonomi, tren investasi di Asia, hingga filosofi kepemimpinan. Alea merasa nyaman. Devan bukan seperti Reza, yang selalu membanggakan diri. Devan adalah pendengar yang baik dan mitra diskusi yang setara. Ia menghargai pemikiran Alea, bukan hanya penampilannya. Di saat yang sama, di sudut ruangan, Reza dan Karina baru saja tiba. Reza terpaksa hadir atas desakan Karina, yang ingin memamerkan gaun terbarunya. Padahal Reza sedang mati-matian menyembunyikan kekacauan perusahaannya. Mas, kenapa semua orang menatapku seperti itu? Tanya Karina bangga, mengira ia menjadi pusat perhatian. Reza tidak menjawab. Matanya membeku, tertuju pada sosok wanita di tengah ruangan yang sedang tertawa lepas bersama Devan Hardian. Wanita itu, bersinar seperti bintang yang baru ditemukan, jauh dari bayangan istri sederhana yang ia kenal. Tidak mungkin, bisik Reza, napasnya tercekat. Itu Alea. Karina mengikuti pandangan Reza, dan wajahnya langsung memucat. Alea? Tidak mungkin. Wanita itu hanya pengangguran. Dia tidak mungkin bisa berada di acara seperti ini. Dan dia bersama Devan Hardian? Reza menarik napas. Devan Hardian adalah sosok yang Reza impikan untuk diajak kerjasama. Devan adalah sumur kekuasaan yang tak terhingga di dunia properti. Dan kini,
Alea, mantan istrinya, terlihat begitu akrab, seolah mereka adalah pasangan yang serasi. Dia pasti menjebakku. Karina. Dia menggunakan uang warisan bodohnya itu untuk membalas dendam. Reza menggertakkan gigi, cemburu dan marah bercampur aduk. Jebak? Mas, itu Devan Hardian. Dia tidak mungkin berurusan dengan wanita yang tidak punya kelas. Karina menatap Alea dengan rasa iri yang membakar. Gaun emerald Alea, yang sederhana, terasa 10 kali lebih mahal daripada gaun Karina yang penuh pernak-pernik. Karina menarik lengan Reza dengan kuat. Ayo, Mas, kita harus menyapa mereka. Kita harus menunjukkan bahwa kamu adalah direktur utama, dan dia adalah masa lalumu. Reza ragu, tapi didorong oleh ego yang terluka, ia mengikuti Karina. Mereka mendekati Alea dan Devan. Alea, senang bertemu denganmu di sini. Ternyata kamu sudah berani keluar dari gua, MU. Sapa Karina dengan nada mengejek yang dipaksakan. Alea menoleh, senyumnya menghilang, digantikan oleh ekspresi netral yang membuat Karina merasa semakin kecil. Selamat malam, Karina, Reza. Bukankah dunia ini sempit? Balas Alea, suaranya tenang dan terkontrol. Devan menyadari ketegangan itu. Ia tersenyum sopan. Kalian saling kenal? Pak Reza, Nyonya Alea adalah mitra bisnis potensial saya. Kami baru saja mendiskusikan rencana akuisisi besar-besaran di sektor properti. Mendengar kata akuisisi, mata Reza melebar. Ia mencoba tersenyum, senyum yang terasa kaku dan palsu. Tentu, Tuan Devan. Alea adalah mantan istri saya. Dia memang cerdas, tapi dia hanya tahu sedikit tentang bisnis. Dia pasti baru saja mencoba peruntungannya dengan uang warisan. Jangan terlalu serius, Tuan. Karina segera menimpali. Iya, Tuan Devan. Alea hanya freelancer desain. Kami hanya bersimpati padanya. Alea menatap Reza dan Karina, tatapannya menyiratkan belas kasihan dan penghinaan. Ia memilih untuk tidak membela diri dengan kata-kata. Ia membiarkan fakta yang berbicara. Maaf, Tuan Reza. Nyonya Alea tidak hanya cerdas. Beliau adalah CEO dari Senja Group, salah satu holding yang paling tertutup dan disegani di Asia. Justru, saya yang merasa terhormat bisa berdiskusi dengannya. Potong Devan dengan nada yang sopan, namun tegas. Pengakuan Devan itu menghantam Reza dan Karina seperti gelombang tsunami. Reza terdiam, darahnya berdesir ke telinga. CEO Senja Group? Holding yang menyebabkan krisis di perusahaannya? Alea hanya mengangguk kecil. Tuan Devan terlalu memuji. Nah, Tuan Reza, saya dengar PT Cakra sedang mengalami sedikit masalah pasokannya. Saya harap Anda bisa menyelesaikannya dengan baik. Posisi direktur utama itu sangat rentan jika kinerja tidak stabil. Kalimat Alea terasa seperti pisau bedah yang membelah luka Reza. Itu bukan lagi ancaman. Itu adalah peringatan yang datang dari seseorang yang mengetahui kelemahan terbesarnya. Kamu yang melakukannya, kan? Bisik Reza, tidak peduli pada keramaian di sekitar mereka. Alea hanya mengangkat bahu, senyum tipisnya kembali muncul. Saya tidak pernah mencampuri urusan bisnis mantan suami, Reza. Tapi di dunia bisnis, tidak ada yang namanya kebetulan. Hanya ada hasil dari keputusan yang tepat. Devan, merasakan suasana semakin memanas, segera menarik Alea menjauh dengan alasan harus bertemu klien lain. Maafkan saya, Nyonya Alea. Saya tidak tahu kalian punya masa lalu yang rumit, kata Devan saat mereka berjalan menjauh. Masa lalu sudah saya kubur, Tuan Devan. Yang ada kini hanyalah pelajaran, jawab Alea. Reza ditinggalkan berdiri bersama Karina. Rasa malu, marah, dan ketakutan menyatu menjadi satu. Ia melihat Dewan Komisaris perusahaan yang tadinya ia banggakan, kini berbisik-bisik, melirik arah Alea dengan penuh kekaguman. Mas, cepat lakukan sesuatu. Dia sengaja memamerkan diri. Dia sengaja menghinamu. Geram Karina, wajahnya merah padam. Dia adalah CEO Senja Group, Karina. Holding yang mengakuisisi supplier Aji Sentosa. Dia bukan lagi wanita yang bisa kubayar dengan uang saku. Reza berteriak kecil. Suaranya frustrasi. Ia menyadari, ia telah menantang ratu di medan perang yang ia pikir ia kuasai. Reza melihat Alea dari jauh. Alea kini tampak seperti patung kemenangan yang berdiri tegak, dikagumi, dihargai, dan jauh di luar jangkauannya. Penyesalan itu kini menjadi rantai yang mengikat kakinya, membuat setiap langkahnya terasa berat dan menyakitkan. Ia tahu, Alea telah kembali, bukan untuk merengek, melainkan untuk menegakkan janjinya, membuat hidupnya menderita. Dan kini, Reza melihat bukti pertama, bahwa penderitaan itu akan datang dari kehancuran profesionalnya. Setelah pertemuan tak terduga di Gala Malam Asosiasi Properti Asia, Reza kembali ke kantornya dengan perasaan yang tercabik-cabik. Gambar Alea yang berwibawa di samping Devan Hardian, seorang raksasa properti, terasa seperti cermin yang memantulkan kebodohannya sendiri. Ia menyadari sepenuhnya, krisis pasokan di PT Cakra bukanlah kebetulan, melainkan langkah pertama di papan catur milik Alea. Keesokan harinya, kepanikan di PT Cakra mencapai puncaknya.
Tidak hanya masalah pasokan yang belum teratasi, kini laporan keuangan menunjukkan adanya pembelian saham yang agresif di pasar, meskipun dilakukan secara terpisah oleh entitas yang berbeda. Harga saham PT Cakra melonjak tidak wajar. Pak Reza, ini aneh sekali. Ada 10 perusahaan berbeda yang membeli saham kita. Pembeliannya kecil-kecil, tapi jumlah totalnya sangat besar. Jika ini terus berlanjut, kendali kita bisa hilang. Lapor Chief Financial Officer, CFO, PT Cakra, wajahnya pucat pasi. Reza menggebrak meja. Siapa di belakang semua ini? Apakah itu Karina? Apakah ayahnya ingin menyingkirkanku? Tidak, Pak. Semua perusahaan ini bergerak melalui broker asing yang sangat profesional. Jejaknya sulit dilacak. Tapi analis kami menduga, semua entitas ini terhubung pada satu holding yang sangat besar. Jelas CFO itu. Reza tidak butuh analis. Ia tahu siapa holding itu. Senja Group. Kekacauan ini memicu reaksi yang sudah diprediksi Alea, pemegang saham panik. Hanya dalam 2 hari, Dewan Komisaris, yang dipimpin oleh Pak Hartono, sepakat untuk mengadakan rapat umum pemegang saham, RUPS, darurat. Tujuannya jelas, mengganti direktur utama karena kinerja yang sangat buruk dan gagalnya mengatasi krisis pasokan yang mengancam kebangkrutan perusahaan. Momen RUPS darurat itu tiba dengan suasana tegang, seolah hukuman mati akan segera dilaksanakan. Reza duduk di kursinya, wajahnya kusam, ambisinya yang dulu membara kini terasa seperti abu dingin. Ia tahu, permainannya sudah berakhir. Kekuasaan yang ia rebut dengan mengkhianati Alea, kini akan diambil kembali dengan cara yang paling memalukan. Karina duduk di sebelahnya, terus berbisik mencela dan menuntut agar Reza berjuang. Ayah akan marah besar jika kamu dipecat. Mas, berjuanglah. Bilang saja ini konspirasi pesaing, bisik Karina tajam. Kamu tidak mengerti, Karina. Aku sedang melawan badai yang kucampakkan, jawab Reza lirih. Pak Hartono membuka rapat dengan nada muram. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita menghadapi situasi genting. Kinerja Direktur Utama, Bapak Dirga Reza Pranaja, dalam mengatasi krisis pasokan sangat mengecewakan. Perusahaan ini menuju jurang jika kita tidak segera mengambil keputusan. Satu persatu, pemegang saham menyuarakan ketidakpercayaan. Pak Hartono kemudian mengajukan mosi untuk segera mengganti Direktur Utama. Sebelum kita mengambil suara, ada baiknya kita mendengarkan pemegang saham terbesar yang baru saja mengakuisisi saham mayoritas kita. Potong Pak Wijaya, yang kini duduk di barisan depan dengan tenang, membawa map tebal yang sama seperti yang ia bawa saat bertemu Alea. Semua mata tertuju padanya, termasuk Reza. Pemegang saham mayoritas? Tanya Pak Hartono terkejut. Siapa? Sejak kapan? Laporan terakhir hanya mencatat akuisisi kecil-kecil. Pak Wijaya tersenyum tenang. Tuan Hartono, proses akuisisi yang dilakukan Senja Group memang sangat terperinci dan terbagi dalam banyak entitas. Namun, pada pagi ini, semua entitas itu telah dilebur, dan kami kini memegang 51% saham perusahaan ini. Ruangan rapat mendadak riuh, seolah sarang lebah baru saja dilempari batu. Reza menatap Pak Wijaya dengan napas tertahan. Senja Group. Ia tahu ini adalah Alea. Siapa? Siapa pemilik Senja Group? Tuntut Reza, suaranya tercekat. Tunjukkan wajahnya. Dia tidak berani muncul, dia hanya pengecut. Pak Wijaya berbalik, menoleh ke pintu masuk. Silakan, Nona. Sudah saatnya Anda mengambil tempat yang seharusnya menjadi milik Anda. Pintu rapat terbuka. Berdirilah Alea, mengenakan setelan jas putih yang kontras dengan suasana kelam di ruangan itu. Ia melangkah masuk dengan anggun, seolah tidak ada beban. Pandangannya lurus, dingin, dan penuh kemenangan. Alea berjalan ke meja utama, tempat yang biasanya ditempati Pak Hartono. Ia tidak langsung duduk. Ia berdiri di belakang kursi utama, menatap semua orang di ruangan itu, satu persatu. Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu. Sapa Alea. Suaranya lembut namun memiliki kekuatan yang mematikan. Saya Alea Paramita, pemilik sah dan CEO dari Senja Group, dan terhitung hari ini, pemegang saham mayoritas PT Cakra. Ruangan itu hening, seolah udara tiba-tiba menghilang. Karina, yang duduk di samping Reza, tiba-tiba memekik kecil. Alea? Itu tidak mungkin. Kamu tidak punya uang sebanyak itu. Alea menoleh ke arah Karina. Senyumnya menyiratkan rasa kasihan. Saya tidak perlu menjelaskan latar belakang keuangan saya pada Anda, Nona Karina. Yang perlu Anda tahu, seluruh aset Senja Group, yang kini menguasai perusahaan ini, adalah aset yang diwariskan dari keluarga saya. Saya sengaja menyembunyikannya untuk menguji cinta dan ambisi mantan suami saya, yang sayangnya, berakhir tragis. Ia kemudian menatap Reza, tatapan yang membawa beban 7 tahun penyesalan. Reza menunduk, tidak sanggup membalas tatapan mata itu. Ia kini adalah seonggok daging yang ditelan rasa malu. Sebagai pemegang saham mayoritas, lanjut Alea, suaranya tegas, saya setuju dengan mosi Pak Hartono. Kinerja Direktur Utama, Bapak Dirga Reza Pranaja, sangat tidak memuaskan dan mengancam keberlangsungan perusahaan. Oleh karena itu, saya memutuskan, saat ini juga,
Bapak Dirga Reza Pranaja dicopot dari jabatannya. Palu Godam telah diayunkan. Keputusan itu tak terhindarkan. Dan sebagai penggantinya, saya, dengan wewenang penuh, akan menunjuk Bapak Taufik sebagai direktur utama yang baru, yang saya yakini memiliki integritas tinggi dan dedikasi pada perusahaan ini. Tambah Alea, memberikan kejutan lain. Pak Taufik, kolega lama Reza yang pernah memperingatkan Alea di pesta, berdiri dengan wajah terkejut bercampur haru. Reza mendongak, matanya kosong. Tahta yang ia perebutkan dengan pengkhianatan, kini direnggut oleh wanita yang ia anggap lemah. Kamu tidak bisa melakukan ini, Alea. Aku suamimu, teriak Reza, berdiri dengan gemetar. Kamu lupa, Reza? Aku sudah menceraikanmu, secara mental dan emosional, di meja makan itu. Kamu yang memilih meninggalkan rumah dan hati demi kekuasaan. Dan sekarang, kekuasaan itu telah membuangmu kembali, balas Alea dingin. Alea kemudian memberikan dokumen kepada Pak Hartono. Tuan Hartono, saya juga menemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dan transfer dana yang mencurigakan saat Bapak Reza menjabat. Saya serahkan ini kepada tim legal untuk ditindaklanjuti. Saya berharap Anda dan putri Anda, yang selama ini mendampingi Bapak Reza, bersikap kooperatif. Ancaman itu membuat Karina yang tadinya marah kini pucat pasi. Ia menyadari, Alea tidak hanya mencabut jabatan Reza, tapi juga menargetkan ayahnya dan dirinya. Alea akhirnya duduk di kursi direktur utama, kursi yang seharusnya menjadi takdir Reza jika ia tidak serakah. Ia menyentuh meja itu dengan perlahan. Perusahaan ini akan kita restrukturisasi. Dan yang paling penting, Alea menoleh ke arah Reza yang masih berdiri membeku. Saya juga ingin mengambil kembali rumah kontrakan itu. Itu adalah properti pribadi saya. Saya harap Bapak Reza bisa mengosongkannya dalam 24 jam. Kontrakan kecil, simbol perjuangan mereka, tempat Reza mencampakkannya, kini menjadi palu godam terakhir. Reza tidak lagi bisa berkata-kata. Ia telah kehilangan segalanya. Jabatan, kehormatan, harta, dan kini, satu-satunya atap yang ia miliki. Ia melihat wajah Alea yang kini penuh ketenangan dan kekuasaan, dan ia menyadari, harga pengkhianatan itu sangat, sangat mahal. Ia telah mencampakkan berlian demi sebongkah batu yang akhirnya membawa kehancuran. Reza pun melangkah keluar dari ruangan RUPS itu, bukan lagi sebagai direktur utama yang sombong, melainkan sebagai pria pecundang yang harus memulai hidupnya dari nol. Kali ini benar-benar sendirian, tanpa cinta sejati yang dulu ia sia-siakan. Alea menatap pintu yang tertutup di belakang Reza. Matanya berkaca-kaca sejenak. Namun ia segera menghapusnya. Balas dendam telah tuntas, dan kini, tirai telah jatuh pada babak pahit ini, membuka lembaran baru bagi Alea untuk kembali menjadi dirinya sendiri, wanita yang berkuasa dan penuh integritas. Setelah RUPS darurat yang mengguncang PT Cakra, bagi Alea, rasa puas itu tidak datang dalam bentuk sorak-sorai, melainkan dalam ketenangan yang dalam. Ia telah menuntaskan janji yang ia ikrarkan di atas serpihan surat cerai. Ia tidak hanya melengsarkan Reza, ia juga membersihkan PT Cakra dari praktik-praktik korup yang ia duga telah menjangkiti perusahaan sejak kepemimpinan ambisius Reza. Alea kini duduk di kantor direktur utama PT Cakra yang ia ambil alih. Bukan untuk memimpin setiap hari, ia menyerahkan manajemen harian kepada Pak Taufik, melainkan untuk memastikan transisi berjalan lancar. Ruangan itu terasa asing, dingin, namun berwibawa. Nona, semua dokumen serah terima aset sudah selesai. Bapak Reza sudah mengosongkan rumah kontrakan itu pagi ini, lapor Pak Wijaya, menyerahkan kunci kecil yang berkarat, kunci rumah yang menyimpan begitu banyak kenangan pahit dan manis. Alea menerima kunci itu. Kunci itu terasa dingin di tangannya. Terima kasih, Pak Wijaya. Rumah itu, biarkan saja kosong untuk sementara waktu. Saya rasa, saya tidak ingin segera kembali ke sana, ujar Alea, suaranya mengandung sedikit kepedihan yang ia biarkan muncul. Dan mengenai Bapak Reza? Tanya Pak Wijaya hati-hati. Reza, ia sudah membayar kesalahannya, Pak. Ia memulai dari nol, kali ini benar-benar nol. Saya dengar ia dan Karina meninggalkan rumah dinasnya. Mereka harus mencari tempat tinggal seadanya. Dan Pak Hartono menolak membantu Reza karena kegagalannya. Biarkan ia menjalani karma yang ia ciptakan sendiri, jawab Alea. Ia tidak lagi merasakan dendam. Hanya rasa kosong karena kisah cinta masa mudanya berakhir dengan harga yang terlalu mahal. Kabar Reza yang terpuruk itu terdengar seperti gema pahit dari kemenangan Alea. Reza telah kehilangan segalanya. Jabatan, istri yang tulus, dan kekayaan yang ia sangka akan ia genggam selamanya. Alea tahu, itu adalah hukuman yang setimpal. Beberapa hari kemudian, Alea kembali fokus pada Senja Group dan proyek-proyek besarnya. Ia sedang mengadakan pertemuan dengan Devan Hardian di sebuah kafe yang tenang dan terpencil. Pertemuan mereka kini lebih sering terjadi, bukan hanya karena alasan bisnis, tetapi karena Devan adalah satu-satunya orang yang mampu memahami ritme dan kedalaman strategi Alea. Aku harus mengakui, Alea, kecepatanmu menyelesaikan kekacauan di PT Cakra benar-benar membuatku kagum. Biasanya, akuisisi yang melibatkan perusahaan bermasalah butuh waktu berbulan-bulan, tapi kamu menyelesaikannya dalam hitungan minggu. Puji Devan, senyumnya hangat. Saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan, Devan.
jawab Alea, meminum tehnya. Saya tidak suka membiarkan masalah berlarut-larut. PT Cakra punya potensi, hanya saja salah kepemimpinan. Sekarang, saya akan mengembalikannya ke jalur yang benar. Devan menatap Alea dengan kekaguman yang tulus. Kamu wanita yang sangat kuat, Alea. Aku tahu, apa yang kamu lakukan di PT Cakra bukan sekadar bisnis. Itu adalah pembalasan yang berkelas. Alea terkejut karena Devan bisa membaca perasaannya. Ia tersenyum tipis. Tuan Devan, Anda terlalu jujur. Aku memang jujur. Aku tidak mengagumi kamu karena kekayaanmu, Alea. Aku mengagumi kamu karena kamu berani menghadapi luka dan mengubahnya menjadi kekuatan. Kebanyakan orang akan hancur oleh pengkhianatan. Tapi kamu justru terbangun. Devan berkata, mencondongkan tubuh sedikit. Aku menghormati masa lalumu, tapi aku lebih tertarik pada masa depanmu. Alea merasa pipinya sedikit memanas. Ia sudah lama tidak mendengar pujian tulus yang tidak berbau sanjungan bisnis. Terima kasih, Devan. Tapi saat ini, fokusku adalah membangun kembali PT Cakra dan Senja Group, ujar Alea, mencoba mengalihkan pembicaraan. Devan mengangguk mengerti, tanpa mendesak. Ia adalah pria yang sabar, tipe pria yang memahami bahwa kesempatan sejati tidak bisa dipaksakan. Tentu, aku mengerti. Aku hanya ingin kamu tahu, aku selalu siap menjadi mitra sejatimu, dalam bisnis, atau dalam hal apapun yang kamu butuhkan. Balas Devan, matanya menyampaikan janji tulus. Aku akan mengingat tawaran itu, jawab Alea, hatinya menghangat. Ia merasa, setelah melalui badai pengkhianatan Reza, ia mungkin mulai menemukan dermaga baru untuk berlabuh. Sementara Alea mulai menemukan kedamaian dan peluang baru, kehidupan Reza dan Karina adalah drama yang memilukan. Mereka terpaksa tinggal di apartemen kecil yang sempit, hanya mengandalkan tabungan kecil Karina dan sisa uang kompensasi yang Alea berikan, yang Alea yakini telah ia ambil kembali melalui berbagai kerugian bisnis. Reza berusaha mencari pekerjaan, tetapi berita kejatuhannya sebagai direktur utama yang gagal sudah menyebar luas di kalangan industri. Ia dicap sebagai pria ambisius yang tidak kompeten. Setiap wawancara kerja terasa seperti pencambukan yang menyakitkan. Karina, yang tidak terbiasa hidup susah, terus mengeluh dan menyalahkan Reza. Ini semua salahmu, Mas. Kenapa kamu harus berurusan dengan wanita gila itu? Kenapa kamu menceraikannya? Kamu tidak lihat siapa dia sebenarnya? Teriak Karina, memegang perutnya yang membesar. Bagaimana aku tahu? Karina? Dia menyembunyikannya selama 7 tahun. Dia hidup seperti wanita miskin di kontrakan reot. Aku menceraikannya demi kamu dan kekuasaan yang kamu janjikan. Balas Reza, suaranya frustrasi. Kekuasaan yang hilang karena kebodohanmu sendiri. Sekarang lihat, kita tidak punya apa-apa. Anak ini akan lahir di tempat yang menyedihkan. Ratap Karina, air matanya kini adalah air mata penyesalan dan penyesalan yang ia tujukan pada Reza, bukan pada kesalahannya sendiri. Suatu sore, Reza sedang melamun di balkon apartemennya yang menghadap ke gedung-gedung tinggi. Ia melihat ke arah satu menara kaca yang paling megah, tempat ia tahu Alea kini berada. Ia teringat akan Alea yang dulu, yang memandang senja dari jendela kontrakan sambil berbisik tentang janji ketenangan. Ia telah mencampakkan ketenangan itu demi bayangan fatamorgana kekuasaan yang ia rebut dari Alea. Alea, aku sungguh minta maaf, bisik Reza. Air matanya menetes, air mata penyesalan yang datang terlambat. Ia tahu, permintaan maafnya tidak akan pernah sampai, dan jika sampai pun, itu tidak akan mengubah apa-apa. Sementara itu, Alea menerima undangan makan malam dari Devan. Kali ini, bukan pertemuan bisnis. Undangan itu berisikan tulisan tangan Devan yang sederhana, hanya makan malam. Aku ingin melihatmu tertawa, bukan hanya berstrategi. Alea tersenyum. Itu adalah senyum yang tulus, senyum yang sudah lama menghilang sejak ia mengetahui pengkhianatan Reza. Ia menyadari, balas dendam telah membersihkan lukanya, dan kini, ia siap untuk lembaran baru. Ia memandang keluar jendela, membiarkan cahaya senja memeluknya. Babak kehancuran telah usai. Babak pembangunan kembali dan pencarian cinta sejati yang baru, kini menanti untuk ditulis. Alea telah melewati api, dan ia keluar sebagai emas murni yang tak ternilai. Ia telah menemukan kedamaian sejati, kedamaian yang tidak pernah ia temukan saat mengejar ambisi orang lain, melainkan saat ia merangkul takdirnya sendiri. 6 bulan berlalu sejak Alea menegakkan keadilan di ruang RUPS PT Cakra. Perusahaan itu, di bawah kepemimpinan Pak Taufik dan kendali strategis Alea, kini berlayar kembali di perairan yang tenang. Reputasinya perlahan pulih, didukung oleh kembalinya supplier Aji Sentosa dan suntikan dana segar dari Senja Group. Bagi Alea, itu bukan hanya tentang bisnis, itu adalah tentang membuktikan bahwa integritas pada akhirnya selalu menang. Di sisi lain, kehidupan Alea sendiri telah menemukan irama baru yang harmonis. Ia menjalani hubungan yang sehat dan dewasa dengan Devan Hardian. Devan membuktikan dirinya bukan hanya mitra bisnis yang setara, tetapi juga pria yang mampu melihat jiwa sejati Alea di balik lapisan kekuasaan. Malam itu, mereka sedang menikmati makan malam di kediaman Devan, sebuah rumah dengan arsitektur klasik yang terasa hangat dan penuh cinta. Aku harus mengakui,
Alea, aku sangat bersyukur kamu akhirnya menerima ajakan makan malamku malam itu, ujar Devan, menatap Alea dengan mata penuh kasih. Alea tertawa kecil. Suara tawa yang ringan dan tulus, jauh dari tawa sinis yang ia gunakan di ruang rapat. Aku juga bersyukur, Devan. Aku pikir, setelah semua drama itu, hatiku sudah beku. Tapi kamu berhasil melelehkannya tanpa paksaan. Kamu hanya butuh waktu. Kamu butuh seseorang yang mengerti bahwa kamu tidak perlu merangkak dari bawah untuk menjadi berharga. Kamu adalah berlian, bahkan ketika kamu memilih hidup di kontrakan sederhana, balas Devan. Alea bersandar. Reza selalu bilang kesederhanaanku adalah branding yang bagus. Dia tidak pernah menghargai pengorbanan itu sebagai sebuah pilihan, melainkan sebagai kekurangan yang harus ia tutupi. Dan itulah perbedaannya. Alea, aku melihat itu sebagai kekuatan. Kekuatan untuk melepaskan kemewahan demi sebuah prinsip, kata Devan, menggenggam tangan Alea. Kamu adalah satu-satunya wanita yang aku kenal, yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan, tapi memilih untuk membangun kembali dengan keanggunan. Mereka kemudian membahas rencana amal terbaru Senja Group untuk membangun sekolah di daerah terpencil. Sebuah proyek yang telah lama Alea impikan, proyek yang kini ia jalankan bersama Devan. Kabar dari masa lalu. Beberapa hari kemudian, saat Alea mengunjungi kantor PT Cakra, Pak Taufik menghampirinya dengan raut wajah yang campur aduk. Nona Alea, saya baru saja mendapat kabar mengenai Bapak Reza, ujar Pak Taufik pelan. Alea mengangguk. Ia tahu, meskipun ia telah menutup babak itu, benang takdir terkadang masih menyisakan simpul. Karina, dia sudah melahirkan seorang bayi laki-laki. Namun, mereka tidak lagi bersama, lanjut Pak Taufik. Alea terdiam sejenak. Apa yang terjadi? Karina, setelah melahirkan, ia memutuskan kembali ke rumah ayahnya, Pak Hartono. Ia tidak tahan hidup susah dan menuduh Reza tidak bisa memberinya kehidupan yang layak. Bayi itu kini dirawat oleh Karina dan keluarganya. Dan Reza, ia sekarang bekerja sebagai sales di sebuah perusahaan kecil, harus berjuang untuk menyewa kamar kontrakan murah, jelas Pak Taufik. Alea merasakan sedikit rasa pedih, tetapi bukan karena cinta, melainkan karena melihat nasib buruk yang menimpa mantan suaminya. Reza membayar mahal untuk kerakusannya, Nona. Padahal, jika saja ia tidak buta kekuasaan, ia sudah menjadi direktur utama perusahaan yang kini Anda miliki, kata Pak Taufik penuh penyesalan. Alea mengambil napas dalam. Semua orang membuat pilihan, Pak Taufik. Dan setiap pilihan selalu memiliki konsekuensi. Saya berharap ia menemukan kedamaian dan belajar dari kesalahannya. Alea kemudian memandang keluar jendela, ke arah Cakrawala. Ia telah melepaskan rasa benci dan dendam. Ia tidak lagi melihat Reza sebagai musuh, tetapi sebagai pelajaran berharga yang membentuk dirinya. Masa depan yang terang. Beberapa bulan kemudian, di sebuah bukit yang indah menghadap ke laut, Alea dan Devan berdiri bersama. Angin laut menerpa lembut gaun putih yang dikenakan Alea. Mereka tidak berada di sana untuk urusan bisnis, melainkan untuk sebuah perayaan kecil. Aku tahu, kamu sudah melewati masa-masa yang berat, Alea. Dan aku tahu, mungkin sulit untuk membuka lembaran baru, Devan berujar, memegang kedua tangan Alea. Tapi aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Aku tidak menjanjikan kekuasaan atau harta, karena kamu sudah punya segalanya. Aku menjanjikan kesetiaan, penghormatan, dan cinta sejati. Devan berlutut, mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi cincin berlian yang sederhana namun elegan. Alea Paramita, maukah kamu menikah denganku? Alea tidak menangis terharu seperti di film-film, tetapi hatinya terasa penuh dan hangat, seolah semua lubang yang ditinggalkan Reza kini terisi sempurna. Ia melihat ketulusan di mata Devan, ketulusan yang selama ini ia cari di balik gemerlap dunia bisnis. Ya, Devan. Aku mau, jawab Alea. Senyumnya adalah cahaya paling terang yang pernah dilihat Devan. Senja yang sesungguhnya. Minggu berikutnya, Alea memutuskan untuk mengunjungi kontrakan lamanya. Kunci di tangannya terasa berat. Rumah itu sudah lama dikosongkan, ditutupi debu, dan terasa dingin. Ia berjalan ke dapur kecil, tempat ia merobek surat cerai itu. Ia berjalan ke ruang tamu, tempat ia dan Reza dulu berbagi mimpi. Namun, yang ia rasakan bukanlah kesedihan. Ia merasakan pembebasan. Alea kemudian berdiri di depan jendela, memandang senja yang jatuh. Dulu, ia selalu memandang senja ini bersama Reza, memimpikan kekayaan yang kini ia miliki. Kini, ia memandang senja ini sebagai simbol perpisahan dan awal yang baru. Ia mengambil ponselnya, memotret pemandangan senja itu, dan mengirimkannya ke Devan dengan pesan singkat. Senja Group adalah takdir, tapi kamu adalah senja yang sesungguhnya. Alea tahu, ia telah memenangkan segalanya. Ia memenangkan kembali kehormatannya, ia memenangkan kembali perusahaannya, dan yang terpenting, ia memenangkan kembali dirinya sendiri. Kekuatan Alea bukan datang dari warisan, melainkan dari kemampuannya untuk mencintai dan memaafkan diri sendiri setelah dikhianati. Ia telah menutup pintu masa lalu, dan kini, ia siap melangkah bersama Devan menuju kebahagiaan sejati. 6 bulan setelah lamaran Devan,
Persiapan pernikahan Alea berjalan dengan tenang dan penuh makna. Alea tidak menginginkan pesta megah yang dipenuhi gimmick atau pamer kekayaan. Ia ingin pernikahan yang membumi, penuh kehangatan, dan menjadi perayaan cinta sejati yang ia temukan kembali. Devan, dengan kepekaannya, sepenuhnya mendukung keinginan Alea. Aku tidak menyangka, Alea, wanita sepertimu, CEO dari Senja Group, hanya ingin pernikahan di halaman belakang dengan dekorasi bunga sederhana. Canda Devan suatu sore, saat mereka meninjau lokasi pernikahan mereka, sebuah villa kecil milik keluarga Devan di tepi danau. Alea tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu Devan. Aku sudah melewati babak pamer kekuasaan, Devan. Bagiku, kemewahan sejati adalah ketenangan. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang benar-benar mencintaiku, bukan mereka yang mencintai asetku. Dan aku mencintaimu, Alea. Apa adanya. Seutuhnya, bisik Devan, mencium kening Alea. Hubungan mereka terasa seperti air yang mengalir tenang, saling mengisi tanpa pernah menuntut. Mereka berbagi visi yang sama, terutama dalam hal filantropi. Proyek amal mereka, pembangunan sekolah di daerah terpencil, kini menjadi fokus utama. Alea memutuskan untuk terjun langsung, meninggalkan sejenak meja rapatnya yang dingin. Pak Wijaya, saya akan berada di lokasi selama seminggu. Pastikan semua laporan Senja Group dikirimkan secara berkala, tapi saya ingin fokus pada proyek ini. Ini lebih penting daripada angka di bursa saham, perintah Alea melalui panggilan video. Siap, Nona. Anda benar-benar berbeda. Kebanyakan CEO hanya mendanai, tapi Anda turun langsung. Puji Pak Wijaya. Saya tahu bagaimana rasanya berjuang. Dan pendidikan adalah kunci yang membuka semua pintu, jawab Alea. Di lokasi pembangunan sekolah, Alea bekerja bahu-membahu dengan tim Devan. Ia berinteraksi langsung dengan penduduk desa dan anak-anak yang matanya memancarkan harapan. Suatu sore, saat Alea sedang mengawasi pengecoran fondasi, seorang pekerja konstruksi mendekatinya dengan malu-malu. Pekerja itu terlihat lusuh, dengan topi yang menutupi sebagian wajahnya. Maaf, Bu. Saya hanya ingin berterima kasih, ujar pekerja itu, suaranya terdengar serak. Alea menoleh, terkejut melihat mata pekerja itu yang terlihat sangat familiar, meski wajahnya dipenuhi debu dan keringat. Jantungnya berdesir aneh, seolah mengenali getaran masa lalu. Terima kasih kembali. Ini adalah proyek kami bersama, untuk masa depan anak-anak di sini, jawab Alea sopan. Pekerja itu mendongak. Di balik kotoran dan kelelahan, Alea melihat wajah yang ia kenal baik, wajah yang pernah ia cintai dan ia hancurkan. Reza, sang mantan direktur utama yang kini menjadi buruh harian. Penampilannya sangat jauh dari setelan jas mahal yang dulu ia kenakan. Kini, ia hanya mengenakan kaos kusam dan celana jeans robek. Alea membeku sejenak. Ia tidak menyangka takdir akan mempertemukan mereka lagi di tempat yang begitu ironis. Ia adalah pemilik holding yang mendanai proyek, dan Reza adalah pekerja kasar yang membangunnya. Reza segera menundukkan kepalanya. Wajahnya dipenuhi rasa malu yang tak terhingga. Saya tidak bermaksud mengganggu, Bu Alea. Saya bekerja di sini. Saya hanya ingin bilang, proyek ini bagus sekali. Anak saya, dia butuh sekolah yang bagus. Mendengar Reza menyebut anaknya, Alea merasakan dorongan simpati, bukan dendam. Balas dendamnya telah usai. Kini yang tersisa hanyalah kemanusiaan yang rapuh. Anakmu sehat, Reza? Tanya Alea pelan. Reza mengangguk, masih menunduk. Sehat, Bu. Karina, dia sudah kembali ke rumah ayahnya. Saya sesekali menjenguknya. Saya tahu saya tidak pantas, tapi saya harus berjuang. Kamu harus berjuang, Reza. Bukan untuk kekuasaan, tapi untuk anakmu. Itu adalah tujuan yang sesungguhnya, ujar Alea, nadanya tanpa penghakiman. Reza mengangkat kepala, matanya terlihat berkaca-kaca. Terima kasih, Bu Alea. Saya sudah melihat semua kesalahan saya. Saya sudah menerima karma ini. Saya menyadari, kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan pengkhianatan. Aku tahu, Reza. Dan aku harap kamu bisa memaafkan dirimu sendiri, kata Alea. Ia tidak menawarkan bantuan finansial. Ia tahu, Reza tidak membutuhkan uang. Ia membutuhkan proses penyembuhan melalui kerja keras. Tak lama kemudian, Devan datang menghampiri Alea, membawa sebotol air dingin. Sayang, kamu harus istirahat. Fondasi sudah selesai. Devan menyapa Alea dengan kemesraan yang tulus. Reza menyaksikan interaksi itu. Reza melihat Devan menggenggam tangan Alea, melihat tatapan cinta yang terpancar dari mata Devan. Ia melihat kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan yang seharusnya menjadi miliknya. Pemandangan itu adalah penyesalan terbesarnya. Ini air minum, Pak. Ambil saja. Devan menyapa Reza, tidak menyadari identitas sebenarnya dari pekerja konstruksi itu. Reza menerima botol air itu dengan tangan gemetar. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Reza lalu berbalik, kembali ke tumpukan semen. Ia berjalan menjauh,
membawa serta beban masa lalunya. Alea menatap punggung Reza. Ia tahu, pertemuan ini adalah bab penutup yang sesungguhnya bagi kisah mereka. Reza telah menemukan penebusannya melalui kerja keras. Siapa dia, Alea? Tanya Devan, melihat ekspresi Alea yang sedikit melankolis. Alea tersenyum tipis. Dia adalah seseorang dari masa lalu yang mengajariku bahwa kesetiaan adalah mata uang yang tak ternilai. Sekarang dia sedang mencoba membangun fondasi yang baru, dan aku senang bisa membantunya, meskipun tanpa ia sadari. Alea memutuskan untuk tidak memberitahu Devan identitas Reza yang sebenarnya. Kisah itu sudah menjadi miliknya sendiri. Sebuah kisah yang kini telah ia maafkan dan ia relakan. Mereka pun meninggalkan lokasi proyek, kembali ke kota, kembali ke kehidupan mereka yang penuh cinta dan tujuan. Alea tahu, fondasi yang ia bangun bersama Devan, fondasi yang didasari kejujuran dan saling menghargai, adalah fondasi yang jauh lebih kokoh daripada fondasi kekuasaan yang dulu Reza kejar. Beberapa bulan kemudian, di villa tepi danau yang tenang, Alea dan Devan melangsungkan pernikahan. Di antara tawa bahagia para tamu dan janji suci yang mereka ucapkan, Alea tahu, ia telah menemukan senja yang sesungguhnya. Sebuah akhir yang damai dari sebuah hari yang panjang, dan awal yang baru dari kehidupan yang penuh makna. Ia telah memenangkan pertempuran. Namun kini, ia memilih untuk menikmati kedamaian abadi yang jauh lebih berharga daripada tahta apapun. 1 tahun setelah pernikahan Alea dan Devan, kehidupan mereka terasa seperti melodi yang sempurna. Tidak ada lagi hiruk-pikuk drama atau ambisi berlebihan yang merusak ketenangan. Kekuatan mereka terletak pada kesetaraan yang tulus dan visi yang sama untuk menggunakan kekayaan bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan sebagai alat untuk perubahan. Alea, yang kini lebih sering dipanggil Nyonya Hardian, tetap memimpin Senja Group, namun kini ia mendampingi Devan yang juga merupakan pebisnis besar, menjadikan mereka pasangan konglomerat yang paling disegani karena integritas dan kedermawanan mereka. Suatu pagi, saat Alea menikmati sarapan di balkon penthouse mereka, sebuah tempat yang kini terasa hangat karena kehadiran Devan, ia membuka surat dari Pak Wijaya. Surat itu berisi laporan perkembangan PT Cakra dan proyek sekolah amal mereka. Chief Financial Officer PT Cakra melaporkan bahwa keuangan perusahaan semakin stabil, Nona. Dan sekolah yang Anda dirikan di desa terpencil itu kini telah beroperasi, menjadi mercusuar harapan bagi anak-anak di sana, bacanya perlahan. Devan mendekat, memeluk Alea dari belakang. Lihat, sayang. Itu adalah warisan yang jauh lebih berharga daripada semua aset yang kita miliki. Kamu telah mengubah luka pengkhianatan menjadi jalan kebaikan. Alea menyandarkan kepalanya pada dada Devan. Aku tidak akan pernah sampai di titik ini jika aku tidak melalui badai itu, Devan. Rasa sakit mengajarkanku nilai sejati dari kejujuran dan kesetiaan. Dan kamu adalah hadiah terindah setelah badai. Aku tahu, kamu masih menyimpan satu kunci lama itu, ujar Devan, tiba-tiba. Alea terkejut. Kunci kontrakan lamanya. Kunci yang ia simpan sebagai pengingat. Bagaimana kamu tahu? Aku tahu, sayang. Aku tahu segalanya tentangmu. Kunci itu adalah jembatan antara masa lalu dan masa kini MU. Sudah waktunya kamu meletakkannya dengan damai. Devan menyarankan, matanya penuh pengertian. Pertemuan di tempat tak terduga. Di sisi lain kota, Reza, sang mantan direktur utama, kini hidup dalam kesederhanaan. Ia tetap bekerja keras sebagai sales di perusahaan kecil. Ia menjalani hidupnya dengan kerendahan hati yang dipaksakan oleh keadaan. Anaknya, yang kini berusia 2 tahun, adalah satu-satunya cahaya di tengah kegelapan hidupnya. Suatu hari, Reza menghadiri seminar bisnis gratis di pusat komunitas, sebuah upaya untuk meningkatkan keterampilannya agar bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Tanpa disangka, pembicara utama dalam seminar itu adalah Devan Hardian. Reza duduk di barisan belakang, menundukkan kepala. Ia tidak ingin Devan atau siapapun yang mengenalnya sebagai suami Alea melihatnya. Devan berdiri di podium, memancarkan aura sukses yang jujur. Ia berbicara tentang etika bisnis dan pentingnya integritas. Saya pernah bertanya pada mentor saya, ujar Devan. Apa kunci kesuksesan sejati? Apakah strategi yang cerdas? Apakah modal yang besar? Mentor saya menjawab, bukan. Kunci kesuksesan adalah cermin kejujuran. Cermin itu harus kamu letakkan di depanmu setiap pagi, memastikan bahwa integritas dan tindakanmu selalu selaras. Reza mendengarkan setiap kata-kata Devan. Kata-kata itu terasa menusuk, seolah Devan berbicara langsung kepadanya. Reza menyadari, ia telah menghancurkan dirinya sendiri karena ia menyingkirkan cermin kejujuran itu, dan menggantinya dengan cermin ambisi yang kabur. Di tengah seminar, Devan menceritakan kisah inspiratif tentang seorang wanita yang ia cintai. Dia adalah wanita yang diuji oleh pengkhianatan. Dia memilih untuk tidak hancur. Dia memilih untuk membalas dendam, bukan dengan kejahatan, melainkan dengan kebaikan dan keadilan. Dia menggunakan kekuasaan yang ia sembunyikan, bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk membersihkan lingkungan bisnis yang korup dan membangun harapan bagi mereka yang membutuhkan. Tutur Devan, matanya bersinar. Dia mengajarkanku bahwa kekayaan sejati bukanlah di bank, tapi di hati yang lapang. Reza tahu, Devan sedang membicarakan Alea.
Ia merasakan gelombang penyesalan dan kekaguman. Ia akhirnya mengerti, ia tidak hanya kehilangan Alea, ia kehilangan kesempatan untuk menjadi pria yang lebih baik. Setelah seminar berakhir, Reza bergegas keluar, tidak ingin berhadapan dengan Devan. Ia membawa pulang pelajaran berharga, pelajaran yang datang dari kebahagiaan Alea dan kejujuran Devan. Malam harinya, Alea, dengan didampingi Devan, kembali ke kontrakan lamanya untuk terakhir kali. Mereka membawa beberapa tim yang akan mengubah kontrakan itu menjadi pusat pelatihan kewirausahaan bagi ibu-ibu rumah tangga kurang mampu, sebuah inisiatif dari Alea. Alea berdiri di ruang tamu yang kini akan diubah total. Ia mengeluarkan kunci berkarat itu. "Aku ingin kamu yang memegang ini, Devan," kata Alea, menyerahkan kunci itu. "Kunci ini adalah simbol dari babak yang telah selesai. Aku tidak lagi ingin ada bayangan masa lalu yang menghantuiku." Devan menerima kunci itu, tersentuh oleh kepercayaan Alea. "Terima kasih, sayang. Aku janji, fondasi baru ini akan kita bangun dengan kejujuran dan cinta." Saat mereka melangkah keluar, Alea menoleh ke belakang, ke jendela kecil tempat ia dulu memandang senja bersama Reza. Ia kini melihat matahari terbenam dengan pemandangan yang berbeda. "Dulu, aku berpikir senja adalah akhir dari hari yang penuh perjuangan. Kini, aku tahu, senja adalah janji akan fajar yang baru," bisik Alea pada Devan. Devan merangkul Alea. "Dan aku akan selalu di sini, menyambut fajar itu bersamamu, sayang." Alea telah menemukan kedamaian sejati. Ia telah membuktikan bahwa wanita yang tulus dan setia memiliki kekuatan yang tak terbatas. Balas dendamnya telah usai. Kemenangannya bukanlah di ruang rapat atau di rekening bank, melainkan di cinta sejati yang ia temukan dan warisan kebaikan yang ia tinggalkan. Tirai telah jatuh untuk terakhir kalinya. Kisah Alea adalah bukti bahwa meskipun hati bisa hancur, jiwa yang kuat akan selalu bangkit dan menemukan kebahagiaan yang jauh lebih pantas. Selesai.